Bab 61. Upacara pembaptisan telah selesai, dan para bangsawan telah berkumpul di lobi kastil. Para kepala pelayan dan halaman, yang telah dipersiapkan sebelumnya, perlahan-lahan berjalan berkeliling sambil memegang nampan berisi anggur. Pada upacara pembaptisan, suasana meriah seperti festival terjadi. Masyarakat umum juga merasakan hal yang sama. Festival nasional yang berlangsung selama 3 hari ini telah menarik penonton bahkan dari kerajaan tetangga. Upacara pembaptisan sendiri merupakan sebuah festival dan hari yang sakral. Pemeran utama upacara pembaptisan, Rai, tidak ada di lobi. Eklit telah membawanya ke suatu tempat dan memberinya setelan jas yang pas. Menundukkan kepalanya, dia menutup pintu dan berbicara. Tolong pakai ini, itu dibuat khusus untuk orang suci. Dibuat untukku. Segera setelah kamu tiba, kami memperkirakan ukuran kamu dan mulai menjahit. Para pengrajin Holy Kingdom sangat senang dengan hasilnya. Semuanya telah dipersiapkan dengan cermat. Meskipun pengukurannya belum dilakukan, setelan itu sangat cocok untuknya. Dia telah berganti pakaian dan melihat dirinya di cermin. Setelan putihnya, yang disesuaikan dengan sempurna dengan tubuhnya, sangat cocok untuknya. Karena dibuat untuk pesta dansa, jamuan makan, dan upacara, pakaian ini sangat berbeda dengan pakaian pembaptisan pada umumnya. Kemeja putih dan celana panjang hitam, dengan lambang emas kerajaan suci terpampang di dadanya, menandakan bahwa dia adalah seorang suci. Rai mengangkat tangannya sedikit dan berpose, mengagumi betapa nyamannya rasanya. Pengrajin yang membuat ini sungguh luar biasa. Pakaiannya luar biasa. Dan Eklit menyebut pengrajinnya sebagai Master. Dia membuka pintu dan mengumumkan, aku siap. Kalau begitu, ayo pergi ke lobi. Eklit menatap Rai, kehilangan kata-kata. Aura yang terpancar dari dirinya sungguh luar biasa. Kulitnya yang mulus, lekuk hidungnya yang anggun, dan rahangnya yang lancip sudah cukup membuat jantung wanita manapun berdebar kencang. Aura misterius tampak terpancar dari dirinya. Dia tidak bisa tidak terpikat oleh penampilannya yang menawan. Rai, yang menyadari kebisuan Eklit, memandangnya dengan heran. Apa yang salah? Bukankah kita akan ke lobi? Aku akan memimpin. Menelan ludahnya. Dia memimpin jalan. Berjalan cepat. Rai mengikutinya dengan rajin. Lobi dipenuhi orang-orang yang membicarakan Rai. Suatu kehormatan untuk menyaksikan keajaiban besar meteor dalam hidup aku. Set, bagaimana jika orang suci itu mendengar kita? Oh, maafkan aku, akan sangat buruk jika dia tidak menyukai cerita seperti itu. Sekelompok orang berkerumun, menyelinap dalam percakapan ini. Ngomong-ngomong, kalian semua membawa anak-anak kalian. Count Neville berbicara seolah ingin memeriksa yang lain. Sudah jelas apa yang ada dalam pikirannya. Orang tua telah memperkenalkan anak-anak mereka kepada orang suci berusia 15 tahun itu. Berharap dia akan menyukai mereka. Mereka membawa anak-anak mereka dengan harapan ini. Namun meteor yang ditampilkan oleh orang suci selama upacara tersebut membuat hati mereka berkobar. Orang suci, seorang penyihir agung, adalah pasangan yang paling diinginkan. Sebelum sampai di lobi, mereka semua menegur keras anak-anaknya. Jangan bersikap kasar kepada orang suci. Ingat, dalam keadaan apapun. Tetapi ayah, kami bahkan tidak tahu seperti apa rupa orang suci itu. Apalagi wajahnya. Namun ayah meminta kami untuk tidak bersikap kasar padanya. Kamu tahu kalau orang suci itu berumur 15 tahun. Kan? Jika seorang pria muda berambut putih berbicara, jangan pernah melawannya. Mereka benar-benar merahasiakan fakta bahwa orang suci itu adalah seorang penyihir agung. Lagi pula, mengoceh tentang hal itu bisa mengakibatkan percikan api, beterbangan, dan jika target dari percikan api itu adalah penyihir agung lingkaran ke-9, itu bisa berubah menjadi meteor. Mereka tidak ingin mempertaruhkan apapun yang mungkin menyinggung perasaannya, apalagi kegiatan upacaranya berpusat pada generasi muda, seperti arisan. Biasanya, para bangsawan bergelar tinggi akan mulai menari secara berurutan, dan melangkah keluar juga dianggap sopan. Tentu saja, mereka tidak sepenuhnya mengosongkan lobi tetapi tetap duduk di tempatnya masing-masing, terlibat dalam pertemuan mereka. Oleh karena itu, mereka saling mengingatkan dengan tegas untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak yang telah mengambil tindakan pencegahan tersebut. Kemungkinan besar, orang-orang yang tidak ingin dirugikan olehnya telah memberikan peringatan keras kepada anak-anak mereka. Orang-orang yang menanggapi kata-kata Count Neville dengan senyuman pahit mengangguk setuju. Hitungan tersebut memahami bahwa tidak ada pilihan lain. Hahaha, jangan terlalu kritis karena kita semua berada dalam kesulitan yang sama. Count Neville sangat menyadari bahwa ini adalah keadaan yang tidak bisa dihindari. Dia bukan orang suci boneka. Sebaliknya, dia adalah seorang penyihir agung yang tak tertandingi dengan kekuatan luar biasa, cukup untuk menelan kerajaan suci. Ketika mereka mulai mendiskusikannya, musik mulai memenuhi lobi. Melodi yang indah perlahan-lahan menemukan ritmenya, berubah menjadi nada yang hidup. Sebagai tanggapan, para bangsawan mulai berkumpul di tengah lobi. Para bangsawan tua perlahan mulai menari bersama pasangannya selaras dengan musik. Biasanya, pasangannya adalah pasangan
tetapi jarang sekali terjadi berdansa dengan teman dekat. Anak-anak bangsawan mengamati mereka sambil menikmati pertemuan mereka sendiri. Seorang pria muda dengan rambut keriting keemasan mengamati ruangan itu. Terima kasih semuanya telah berkumpul di sini hari ini. Ia mengungkapkannya dengan senyuman menawan dan memiringkan gelasnya. Tampak menjadi titik fokus pertemuan tersebut. Meskipun dia bukan tuan rumah, ada orang-orang yang tidak menyetujui tindakannya seolah-olah dia adalah pemiliknya. Namun mereka tidak berani mengungkapkannya. Dia adalah putra seorang adipati. Namun bukan sembarang duke. Dia adalah putra sulung keluarga Duke Harold. Keluarga Duke Harold adalah salah satu keluarga adipati terhormat di Kerajaan Suci. Kekuatan mereka sangat besar, bahkan beberapa keluarga adipati pun tidak bisa mengabaikan mereka. Memang benar, meski ada anak-anak duke lainnya, terlihat jelas betapa tingginya prestise sang duke di antara mereka. Terlebih lagi, putri-putri bangsawan tertarik padanya. Dan mengapa tidak, penampilan emasnya yang tampan dan cara dia mengendalikan kerumunan menempatkannya di tengah. Tipe pria yang disukai gadis-gadis muda. Kata-katanya ditangkap oleh anak-anak Count Greyan. Hahaha, saat Lord Ferris menelepon, kita harus berpartisipasi. Hahaha, kamu merayuku. Mereka praktis menyepuh wajah satu sama lain. Tidak, pada level ini, itu lebih seperti pelapisan emas. Namun, terlepas dari percakapan mereka, tidak ada yang mencoba berhenti atau mengatakan apapun. Dan kenapa pahlawan dari parti ini belum menunjukkan dirinya? Seorang gadis dengan rambut panjang emas, mirip dengan Ferris, bertanya sambil menggoyangkan gelasnya. Mereka belum pernah melihat seperti apa rupa orang suci itu. Hanya bangsawan bergelar dan pelayannya yang bisa mengikuti baptisan. Meskipun mereka adalah anak-anak bangsawan, itu adalah dunia yang tidak bisa mereka masuki tanpa gelar. Itu sebabnya mereka tidak bisa mengikuti baptisan dan mengadakan pertemuan mereka di kastil. Seorang pria bertubuh besar menggelengkan kepalanya. Ayah menyuruh kami untuk berhati-hati. Tapi, menyuruh kami untuk tidak melawan anak kecil berusia 15 tahun, apa yang dia pikirkan? Selama kita tetap menghormati orang suci itu akan baik-baik saja. Lagi pula, dia tampaknya adalah orang biasa sebelum menjadi orang suci. Tidak peduli seberapa sucinya dia, rasanya agak tidak menyenangkan untuk berpikir bahwa dia harus diperlakukan setara dengan rakyat biasa. Mereka adalah orang-orang yang belum menerima kabar apapun dari orang tuanya. Tentu saja, mereka tidak merasakan pengaruh yang diperintahkan Rai. Jika mereka tahu bahwa orang suci yang selama ini mereka abaikan sebenarnya adalah seorang penyihir agung yang dapat mewujudkan meteor tanpa menunjukkan tanda-tanda kesulitan, mereka akan segera menarik kembali kata-kata mereka. Selain itu, perasaan warga terhadap orang suci itu tidak main-main. Melalui pidatonya, dia merebut hati rakyat, dan dengan kekuatannya, dia menundukkan para bangsawan. Posisinya di kerajaan suci saat ini adalah salah satu yang teratas. Beris tersenyum ramah. Sekarang, orang suci itu baru saja naik pangkat menjadi bangsawan. Tidak peduli seberapa besar dia sebagai orang biasa, kita seharusnya memperlakukannya seperti milik kita sendiri. Tuan Beris, seperti yang diharapkan dari Tuan Beris, aku merasa malu di hadapan kemurahan hatimu. Benar, mengerti. Mereka mengangguk menyetujui kata-kata Beris. Beberapa bahkan tergerak oleh kata-katanya. Putri-putrinya, dengan mata indahnya, tertarik pada inklusivitasnya yang bahkan mencakup masyarakat umum. Tapi niat sebenarnya berbeda. Aku tidak bisa mendekati Saint Iril. Tapi jika aku menggunakan Saint, mungkin aku bisa mengendalikan Saint Iril dan mengendalikannya. Beris berbicara dengan wajah tersenyum. Jadi, aku harap kalian semua akan mengajarinya sikap yang seharusnya dimiliki seorang bangsawan. Apa yang kamu pikirkan, itu bagus. Tapi, bagaimana aku harus mengatakannya? Dia baru berada di kerajaan suci selama beberapa hari. Jadi, bagaimana kalau kita membimbingnya dalam etiket yang kurang dia miliki? Meski dia mengatakan itu, tidak ada bedanya dengan menyuruh mereka mengkritik setiap tindakan dan perkataan kecilnya. Tuan muda keluarga Greyan berbicara. Apa maksudmu kita harus menunjukkan perilaku atau kata-kata apapun yang bertentangan dengan etiket setiap kali kita melihatnya? Lord Beris. Ya, Tuan Greyan, itu akan sangat membantu orang suci itu dalam hidup di kerajaan suci di masa depan. Lord Greyan berpikir sejenak sebelum mengangguk. Aku mengerti. Aku juga harus merenungkan kurangnya etiket aku sambil menunjukkan etika orang lain. Lord Greyan tidak sepenuhnya memahami niat Beris yang sebenarnya. Dia hanya mengerti bahwa Beris memandang orang suci itu dengan jijik. Melihat sekeliling, sepertinya beberapa orang lain juga menyadarinya. Namun mereka termasuk minoritas. Banyak yang menunjukkan reaksi positif terhadap pendapat Beris. Gadis pirang itu juga setuju. Aku setuju juga, tapi itu demi niatnya sendiri. Ketika semua orang menempatkan orang suci itu dalam posisi yang sulit, dan aku menghiburnya, dia pasti akan datang kepada aku. Meskipun dia masih muda, seorang suci tetaplah seorang suci. Dia merasa cukup percaya diri dengan penampilannya. Dia mungkin bukan yang tercantik di kerajaan suci, tapi dia pasti berada di peringkat teratas. Dengan rambut panjangnya mencapai pinggang,
Matanya tampak dingin namun menawan, dan hidung yang melengkung anggun. Dia menganggap dirinya sempurna. Ada kalanya dia kehilangan dirinya di depan cermin, dan para remaja putra pun demikian. Faktanya, hanya dengan sepatah kata darinya, para pemuda itu bergerak seperti anak panah. Mereka semua setuju dengan pendapat Brice demi keinginannya masing-masing. Saat mereka berbincang, musik perlahan melunak, suasana semakin harmonis, dan orang tua mereka naik ke lobi di lantai atas. Tampaknya mereka dengan penuh pertimbangan memberikan ruang kepada para peserta muda untuk menikmati upacara tanpa merasa diawasi oleh orang yang lebih tua. Namun, sebelum berangkat, orang tuanya menegur mereka sekali lagi. Jangan berani bersikap kasar kepada orang suci. Aku percaya kamu akan berperilaku baik, anakku. Ayah, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Itu mirip drama sekolah. Dengan sedikit kekhawatiran muncul di sana-sini. Tak lama kemudian, hanya generasi muda yang menempati lobi besar di lantai 1. Meski hanya satu lantai di atas, lobi di lantai 2 terasa seperti bangunan yang sama sekali berbeda. Bukan karena lobi di lantai 2 kecil, tapi lobi di lantai pertama benar-benar besar. Keterampilan arsitektural mereka tidak mampu mereplikasi secara akurat struktur besar di lantai 2. Begitu anak-anak muda sendirian di aula tengah, musik beralih ke sesuatu yang lebih hidup. Hal ini mendorong para pemuda untuk mengajak para wanita pengamat untuk menari. Berpasangan terbentuk, menari di aula tengah atau berbincang di teras. Kemudian, sebuah pengumuman terdengar dari luar. Tuan Zik dari rumah tangga Duke Ostray telah tiba. Semua peserta perjamuan adalah bangsawan, jadi tidak praktis untuk mengumumkan kedatangan semua orang. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan besar tidak diumumkan oleh kepala pelayan ketika mereka tiba di jamuan makan. Fakta bahwa seorang kepala pelayan mengumumkan kedatangannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang bangsawan yang sangat berpengaruh. Pintu lobi terbuka, dan seorang pemuda tampan masuk. Dengan rambut ungu tua tergerai, dia mengamati kerumunan yang berkumpul. Saat tatapan dinginnya bertemu dengan tatapan mereka, orang-orang buru-buru mengalihkan pandangan seolah-olah seekor harimau memasuki sarang kelinci. Di antara mereka, Brice melangkah maju. Suaranya sedikit tegang. Tuan Zik, aku tidak menyangka seseorang dari keluarga Trai akan menghadiri jamuan makan kami. Ada sedikit nada sarkasme dalam nada bicaranya. Dia belum pernah menghadiri jamuan makan sebelumnya. Brice mengatupkan giginya, bahkan kekuatan Duke sepertinya merupakan pengecualian baginya. Mengapa dia yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba memutuskan untuk hadir? Dia bahkan belum menunjukkan wajahnya selama upacara pembaptisan orang suci itu. Zik melirik Brice. Aku datang ke sini bukan hanya untuk melihat wajahmu. Dia kemudian melihat sekeliling seolah sedang mencari seseorang. Gadis pirang, Celes, tersenyum padanya. Siapa yang kamu cari? Apakah orang suci itu belum datang? Oh, Tuan Zik, kamu juga belum pernah melihat orang suci itu. Mendengar kata-katanya, dia menggelengkan kepalanya. Sepertinya orang yang dicarinya tidak ada di sini. Dia merasa tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Tanpa berkata apa-apa, Zik berbalik dan meninggalkan lobi. Apakah kamu sudah berangkat? Brice bertanya. Mengawasinya pergi begitu cepat setelah tiba. Tapi tidak ada jawaban. Ketuk-ketuk. Saat Zik menghilang dari lobi, wajah Brice sedikit berkerut. Harga dirinya terluka karena Zik pergi tanpa menanggapinya. Greyan, yang memperhatikan Zik, angkat bicara. Dia pasti ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Jadi dia pergi terburu-buru. Meski dipaksakan, wajah Brice berseri-seri dengan senyuman mendengar kata-katanya. Hahaha, begitu. Dia tertawa canggung dan menyesap minumannya. Ceres secara internal mengejeknya, bertingkah seperti raja tetapi bahkan tidak bisa berbicara dengan baik kepada keluarga Trey. Menyedihkan sekali, laki-laki seharusnya punya keberanian, bukan? Tentu saja, ada garis tipis antara keberanian dan kecerobohan. Saat mereka mulai berbincang lagi, sebuah suara yang memberitahukan kedatangan seseorang bergema dari luar lobi. Brice merasa sedikit kesal tapi tidak menunjukkannya. Ketika pandangan semua orang terfokus pada pintu lobi, suara keras kepala pelayan bergema. Orang suci telah tiba, orang suci baru telah muncul. Sepertinya rencana kita mungkin menghadapi beberapa kendala. Suara-suara bergema dari tempat yang suram. Suaranya yang serak cukup membuat seorang anak menangis jika mendengarnya. Kukukuk, kami tidak bisa membiarkan satupun orang suci merusak rencana besar kami. Ngomong-ngomong, seberapa kuat Holy Kingdom? Sebuah suara yang lebih muda menjawab. Kekuatan kami saja tidak cukup. Ditambah lagi, jika kerajaan atau kerajaan lain terlibat, tidak ada peluang. Oh. Jadi Holy Kingdom sekuat itu. Aku pikir kekuatan kita akan cukup untuk menekan mereka. Kukukuk, sepertinya mereka telah merasakan sesuatu dan bersiap dengan baik. Kerajaan suci kuno adalah sesuatu yang luar biasa. Masih terlalu dini untuk melahap Holy Kingdom. Kami harus menunggu saat yang tepat. Sebuah suara tua berbicara. Aku ingin berjalan dengan bangga di bawah sinar matahari yang cerah daripada bersembunyi di tempat yang gelap dan lembab ini. Meski tidak langsung, ia tampaknya menginginkan perang segera. Sebuah suara parubaya menahannya. Itu berlaku untuk semua orang di sini.
Tapi lawan kami adalah Holy Kingdom. Kami harus lebih berhati-hati. Sebuah suara serak menyetujuinya. Itu benar. Kukukuk, aku juga berpikir kami harus menunggu. Kalau begitu, aku juga akan menunggu. Tetapi, dia berhenti sebelum melanjutkan. Kami harus sepenuhnya memutus kerajaan suci. Eklit melirik ke arah pedang dekoratif yang tergantung di dinding sambil membimbing Rai. Dia sejenak tersesat dalam kenangan lama. Seorang gadis berusia 7 tahun terengah-engah. Kamu adalah seorang Belakoh. Bagaimana bisa kamu tidak mengaturnya? Aku minta maaf. Dia buru-buru mengambil pedang yang jatuh itu. Darah bercampur nanah menetes dari tangannya yang memegang pedang. Jari-jarinya sudah terbelah, dan tidak ada kekuatan dalam genggamannya. Namun, ayahnya terus memaksanya mengayunkan pedang. Dentang, klak, setelah beradu pedang dengan ayahnya beberapa kali, tangannya yang lemah tidak bisa lagi memegang pedang. Dia mau tidak mau menjatuhkannya lagi. Saat dia menatap ayahnya dengan tangan gemetar, dia meraih bahunya dan berteriak. Mengapa? Kenapa kamu tidak bisa mengayunkan pedang? Bisakah kamu menyebut diri kamu seorang Belakoh dengan itu? Aku minta maaf. Aku minta maaf. Dia meminta maaf. Menyeka air matanya tanpa waktu luang. Dan mengambil pedang yang terjatuh dari tanah. Lebih dari sekedar memarahi. Dia takut mengecewakannya. Maka, mereka beradu pedang sekali lagi. Gedebuk-gedebuk. Meskipun dia berhasil bertahan lebih lama dari yang pertama kali. Akhirnya dia kehilangan cengkeramannya pada pedangnya. Awalnya, tangannya lemas seperti kain. Jadi memegang pedang sudah merupakan sebuah prestasi. Tapi kemudian, dia berhasil beradu pedang. Jadi tangannya tidak mungkin bisa menahannya lebih lama lagi. Bagaimana mungkin kamu, yang seharusnya mengabdi kepada orang suci, menjadi begitu lemah? Segera ambil pedangnya, Hicks, Hicks. Sekali lagi, dia mengambil pedangnya. Tangannya bengkak sekali hingga rasanya mau pecah. Pedang itu sudah kehilangan warna aslinya. Gagang pedangnya berlumuran darah merah. Karena orang suci sudah ada, maka tidak perlu melayani orang suci. Tidak pernah ada dua orang suci pada waktu yang sama dalam sejarah. Mengapa dia harus menderita begitu banyak untuk melayani Sein yang bahkan tidak ada? Meski begitu, dia tidak berani menanyakan pertanyaan itu. Jeritan menggenang di tenggorokannya, tapi dia mengertakkan gigi dan menelannya. Saat dia mengucapkan pertanyaan itu, segalanya terasa seperti akan hancur. Suatu hari, ayahnya dengan santai berkata sambil melewati lorong dengan pemandangan taman. Kamu memiliki sopan santun. Dia berjalan melewatinya tanpa melakukan kontak mata, tapi satu kalimat itu terasa seperti bisa menopangnya selama 10 tahun. Maka, 13 tahun berlalu, dia menerima berita, wahyu dari orang suci baru, yang dipilih oleh dewa. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Segala sesuatu yang telah dia pelajari dan kuasai sampai saat itu tidak ada artinya. Keluarga Belakoh melayani Sein, dan tanpa boneka itu, semua yang mereka pelajari tidak ada gunanya. Keluarganya, salah satu keluarga yang melayani orang suci, sibuk dengan aktivitas. Sekarang setelah tuan mereka muncul, wajar bagi mereka untuk mempersiapkannya. Hal ini tidak berbeda dengan Eklit. Dia telah memutuskan untuk memasuki rumah tempat orang suci itu tinggal sebagai pelayan. Pada awalnya, semua orang, termasuk ayahnya, menentangnya. Namun karena alasan yang tidak diketahui, mereka mulai mendukung keputusannya. Setelah keluarga Belakoh menawarkan dukungan mereka, proses menjadi pelayan berjalan lancar. Karena dia telah mempelajari berbagai tata krama, peraturan, dan perilaku untuk melayani orang suci sejak usia muda, dia tidak perlu mempelajarinya lagi dari pengurus rumah tangga. Namun, jika ada yang bertanya padanya apakah dia menyukai orang suci itu, jawabannya adalah tidak. Faktanya, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa dia memendam kebencian. Orang suci itu tidak melakukan apapun padanya, tetapi pemikiran untuk menjalani pelatihan keras seperti itu untuk orang suci memunculkan perasaan negatif ini. Namun, dia adalah tuan mereka. Dia tidak berani mengungkapkan kebenciannya. Dia juga tidak bisa menyukainya. Maka, orang suci itu datang ke kerajaan suci. Dan dia bertemu dengan orang suci itu untuk pertama kalinya. Saat dia melihatnya, sepertinya ada arus aneh yang mengalir di antara mereka. Dia menganggapnya sebagai imajinasinya. Ketika orang suci itu tertidur, dia mencoba memastikan perasaan itu di kamar tidurnya. Tetapi karena suatu alasan, tangannya meraih rambutnya. Pada akhirnya, dia tidak menyentuhnya. Tapi dia tidak mengerti mengapa dia ingin melakukan itu sejak awal. Rai berhenti di tengah jalan, memandangi pedang dekoratif yang tergantung di dinding, dan menepuk bahunya. Apa yang salah? Apakah ada masalah dengan pedangnya? Dia tersadar dari lamunannya. Dia diam-diam menatap Rai dan menundukkan kepalanya. Aku minta maaf atas perilaku aku yang tidak sedap dipandang. Aku akan melanjutkan turnya. Itu hanya melihat pedang. Tidak ada yang jelek dari itu. Sekilas, dia tampak tidak berbudaya. Tapi dia tahu itu adalah caranya mengatakan tidak apa-apa. Dia berjalan ke depan dan membawa Rai ke pintu masuk aula besar.
Dia berbicara kepada kepala pelayan yang menjaga bagian depan lobi, dan kepala pelayan itu terkejut dan segera membungkuk. Merupakan kehormatan seumur hidup untuk bertemu dengan orang suci. Rai tersenyum menanggapi sapaan tulusnya. Kepala pelayan itu berdeham, menegakkan postur tubuhnya, lalu berteriak cukup keras hingga memenuhi aula. Semuanya, mohon perhatiannya. Suaranya bergema dari pintu masuk lobi, menyebabkan semua mata di aula beralih ke pintu masuk. Mengingat semua bangsawan muda telah berkumpul, jumlah orangnya sangat banyak. Sepertinya setidaknya ada 200 orang. Orang suci itu masuk. Eklip membungkuk, seolah-olah mengharapkan keberuntungan. Setelah pengumuman kedatangan orang suci, bahkan mereka yang sedang menari pun berhenti dan menoleh ke arah pintu masuk aula. Saat suara kepala pelayan mengkonfirmasi pintu masuk, sesosok tubuh muncul dari pintu lobi. Seorang pria muda dengan rambut putih bersih masuk. Meskipun usianya dikatakan 15 tahun, dia lebih terlihat seperti seorang pemuda yang sebagian besar masa mudanya telah memudar. Mata birunya bersinar penuh percaya diri, dan langkahnya mantap. Dia mengenakan setelan biasa, namun ada sesuatu yang berbeda pada dirinya dibandingkan yang lain. Dalam suasana yang menyesakkan, dia perlahan berjalan menuju mereka. Bukankah mereka orang biasa? Dilihat dari cara dia berjalan, sikapnya tidak ada bandingannya dengan mereka. Sikapnya yang biasa-biasa saja membuat mustahil untuk menganggapnya sebagai orang biasa. Gambaran orang suci yang sebelumnya mereka cemoohkan hancur berkeping-keping. Sebuah suara menawan mencapai telinga mereka. Senang bertemu denganmu. Semuanya, aku Rai, orang suci yang baru diangkat. Cara dia tersenyum saat berbicara sungguh menarik. Beris, perwakilan kelompok, dengan canggung bangkit dan memberi salam. Senang bertemu denganmu, aku Beris, putra tertua Duke Herald. Dia kehilangan kata-kata. Orang suci yang dia bayangkan tidak seperti ini. Dia mengira orang suci itu adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, gugup dan tegang menghadapi kemungkinan menghadapi para bangsawan. Tapi lihatlah orang suci itu sekarang. Tidak ada sedikit pun rasa gugup, sebaliknya, dia bergerak dengan anggun. Itu bukanlah keahlian seseorang yang pernah menghadapi bangsawan hanya sekali atau 2 kali. Tuan muda Beris, Rai melirik ke arah yang lain saat dia berbicara. Saat itulah Ceres dengan cepat turun tangan. Suatu kehormatan bertemu dengan kamu. Aku Ceres dari Kadipaten Krelan. Senang bertemu denganmu, Nona Ceres. Suasana hatinya sedang sangat baik. Dia berpikir untuk memenangkan hati orang suci untuk mengumpulkan lebih banyak kekayaan dan kekuasaan daripada yang dia miliki saat ini. Bahkan jika dia tidak menyukai orang suci itu, setelah mereka menikah, dia dapat hidup terpisah dan mandiri. Tapi orang suci yang dia lihat tadi benar-benar sesuai dengan keinginannya. Belum lagi penampilannya, auranya yang tidak bisa didekati telah membuatnya terpesona. Dari tatapan yang dia terima dari orang-orang di sekitarnya, dia tahu ada orang lain yang mengincar Sein selain dia, tapi dia tidak peduli. Entah itu penampilan atau latar belakang keluarga, akulah yang lebih unggul. Saat Ceres hendak mengatakan sesuatu kepada Rai, orang lain menyela. Aku Greyan dari keluarga Count Greyan. Suatu kehormatan bertemu dengan kamu. Senang bertemu denganmu, Tuan Muda Greyan. Dia mengira akan ada banyak orang, tapi yang mengejutkan, suasananya cukup sepi. Tapi itu bukan karena mereka adalah individu yang sopan dan santun. Itu hanya karena hanya ada sedikit keluarga yang mampu berbicara dengan Rai, mengingat posisinya sebagai orang suci. Ceres berpikir di sela-sela, sekarang adalah kesempatan untuk mengajaknya berdansa tanpa gangguan apapun. Biasanya, di pesta dansa, laki-lakilah yang mengajak perempuan untuk menari. Tentu saja, bukan berarti perempuan tidak boleh bertanya kepada laki-laki, namun kasus seperti itu sangat jarang terjadi. Namun dia merasakan dorongan untuk bertanya. Tidak, dia merasa dia harus bertanya. Karena, kecuali saat dia menerima salam, dia tidak meliriknya sedikit pun. Ceres diam-diam mengertakkan giginya. Dia melihatku dan masih tidak memperhatikan. Tidak mungkin ada pria seperti itu di dunia ini. Satu-satunya pria yang tetap acuh tak acuh bahkan setelah melihatnya adalah Zik dari keluarga Duke Rai. Tentu saja, selain kasus khusus seperti dia, semua pria sangat ingin menarik perhatiannya. Bahkan Verisem kerap meliriknya dari waktu ke waktu. Mungkin dia menyukai pria, tapi itu adalah pemikiran yang bisa dihibur oleh Celes karena dia tidak mengenal Rai. Rai sudah cukup banyak melihat para elf, yang dikenal sebagai ras cantik, di desa mereka. Tapi bukan itu saja, dia telah menyaksikan Aira, lambang kecantikan di antara para elf itu, selama sebulan langsung dari sampingnya. Melihat penampilannya yang sempurna, seolah-olah dewa telah mengukir setiap helai rambutnya. Dari jarak dekat setiap hari, dia merasa tidak heran jika dia tidak merasakan apapun pada Celes. Terlebih lagi, Iril secantik elf, dan tindakannya memiliki aspek lucu yang membuatnya enak untuk ditonton. Karena semua wanita di sekitarnya sangat cantik, standar Rai meningkat secara alami. Dibandingkan dengan Celes, dia dianggap sebagai gadis biasa. Dia menarik, tapi perbedaannya terlalu besar jika dibandingkan dengan Aira. Faktanya,
Membandingkannya dengan Aira adalah sebuah penghinaan bagi Aira. Celes memberinya senyuman terindah. Jika dia menunjukkan senyuman seperti itu, pasti hati pihak lain akan berdebar. Sampai saat itu, belum ada pria yang tidak jatuh cinta padanya setelah dia memelototi mereka. Apakah ini pertama kalinya kamu menghadiri pesta, Sein? Senyumannya cukup sempurna untuk ditampilkan di buku teks. Rai balas tersenyum padanya. Aku malu untuk mengatakannya, tapi ini pertama kalinya bagiku. Jadi mungkin ada beberapa kekurangan. Hahaha, penampilannya yang telah membuat hati banyak pendeta berdebar-debar bahkan ketika dia hanya sedang duduk di dekat api unggun, menjadi sebuah lukisan di bawah cahaya lampu gantung yang megah. Seringai tipis dan senyuman menawannya malah membuat jantung Celes berdebar kencang. Itu sangat, wajahnya memerah, membuatnya mustahil untuk melakukan percakapan yang benar. Meskipun dia telah membuat hati orang lain berdebar, dia belum pernah merasa seperti ini terhadap siapapun sebelumnya, jadi dia bahkan lebih bingung. Para bangsawan yang memujanya menatap dengan amarah di mata mereka. Beraninya kamu membuat Lady Celes. Kita tidak akan pernah bisa menyerahkan Lady Celes. Operasi pertahanan mereka untuk melindungi Celes dimulai. Mereka buru-buru mengganti topik. Seorang pemuda jangkung berbicara. Sein, kulihat cangkirmu kosong. Anggur Ceronia terkenal dengan rasanya yang dalam. Apakah kamu ingin mencoba gelasnya? Kecemburuan terlihat jelas dalam suaranya. Itu sangat mencolok sehingga orang lain tahu dia sedang terburu-buru mengganti topik pembicaraan. Namun bagi Rai, kata-katanya terdengar seperti paduan suara surgawi. Teguk, alkohol. Dia belum pernah meminum setetes pun alkohol sejak tiba di dunia lain ini. Bibirnya praktis berteriak karenanya. Dia menelan ludahnya. Rai berdeham dan dengan licik berkata, kalau begitu, oke, atas isyaratnya. Seorang pelayan yang lewat menyerahkan secangkir kepada Rai. Berbeda dengan kerajaan Silia, di kerajaan suci, seseorang bisa minum alkohol sejak usia 15 tahun. Bertentangan dengan asumsinya bahwa mereka yang mengabdi pada dewa akan menjauhi alkohol. Hal itu sebenarnya lebih diterima di sini daripada di kerajaan Silia. Rai mendekatkan cangkir itu ke bibirnya dengan tatapan emosional. Meneguk, rasa manis berputar-putar di mulutnya dan menghilang ke tenggorokannya. Anggur itu benar-benar fantastis. Ia bahkan ingin mempelajari proses pembuatan bir yang bisa menghasilkan rasa seperti itu. Celes tersenyum ketika dia melihat ekspresi emosionalnya. Apakah ini pertama kalinya kamu mencoba anggur, Sein? Itu benar. Aku tidak pernah mengira akan ada anggur yang begitu lezat. Bahkan saat dia berbicara, tenggorokannya terus bergerak saat dia menelan. Imut-imut sekali. Saat Rai menikmati rasa alkohol yang sudah lama tidak dia rasakan, sebuah suara bergema dari luar lobi. Orang suci itu masuk. Apakah Iril juga ada di sini? Saat Rai, dengan gelas di tangannya, melihat ke arah pintu masuk, tentu saja, Iril masuk dengan suara dentingan. Penampilannya yang mempesona dan aura sakralnya membuat kecantikannya semakin terpancar. Memang benar, mata para pemuda itu tertuju pada Iril. Tidak mampu memalingkan muka. Dia berjalan dengan anggun di bawah tatapan mereka, lalu melihat ke gelas di tangan Rai dengan ekspresi terkejut. Apakah itu anggur? Rai mengangkat gelas saat Iril berbicara. Aromanya sangat dalam. Itu anggur terbaik yang pernah aku rasakan dalam hidup aku. Puff, kamu mengatakan, dalam hidup kamu. Tetapi kamu baru berusia 15 tahun. Jangan memusingkan hal-hal kecil. Kamu akan mendapatkan kerutan. Keriput, di mana kamu melihat kerutan di wajahku? Wajah Iril, saat dia membungkuk sambil berbicara, benar-benar aneh. Celes sedikit mengernyit ketika dia melihat keduanya berbicara seolah-olah mereka adalah teman dekat. Apakah gadis suci yang dingin itu telah berubah sebanyak ini? Sampai dia pergi mencari orang suci itu, dia diketahui memancarkan rasa dingin, sehingga mustahil untuk mendekatinya. Tapi sekarang, dia tampak seperti saudara yang ramah bagi Rai. Beris juga berpikiran sama. Beris menatap Rai dengan mata tajam. Orang suci itu adalah wanitaku. Apakah kamu pikir aku, Beris, akan membiarkanmu memiliki wanita yang sudah lama kutandai sebagai satu-satunya pasangan dan pasanganku? Rasa posesif muncul di matanya. Rai juga merasakan emosi Beris. Ada begitu banyak kebencian yang menghampirinya. Dan di antara mereka, kebencian dari Beris hampir mematikan. Dengan sensitivitasnya yang ditingkatkan oleh mana, tidak mungkin dia melewatkannya. Dia akan segera menunjukkan warna aslinya. Seperti yang dia duga, Beris berbicara kepadanya. Aku mendengar bahwa kamu adalah orang biasa sebelum menjadi orang suci. Tidak ada nada kebencian dalam nada suaranya, seolah-olah dia hanya ingin tahu. Bahkan orang-orang di sekitar mereka tidak menganggap kata-kata Beris aneh. Jawab Rai, ya, aku adalah orang biasa sebelum aku terpilih menjadi orang suci. Beris mengeluarkan senyuman mengejek yang disamarkan sebagai seringai. Ah, kalau begitu ini pasti pesta pertamamu, karena rakyat jelata tidak bisa hadir. Kata-katanya berduri. Rai memandang Beris dan memiringkan kepalanya. Kenapa dia begitu ingin mati? Tapi Beris tidak mengatakan hal itu karena dia punya keinginan mati. Dia punya perhitungan sendiri. Sebagai permulaan, orang suci itu belum menerima kekuatan ilahi.
Jadi dia hanyalah orang biasa yang tidak berdaya. Ditambah lagi, dia baru saja menyelesaikan upacara inisiasi. Dia tidak mungkin menjalin hubungan dengan bangsawan lain. Tidak ada kekuasaan, tidak ada koneksi, dan cukup mudah untuk tidak mengetahui cara-cara dunia. Mainan yang mudah dimainkan, namun itulah yang dipikirkan Brice karena dia tidak mengenal Rai. Kekuatan, dia adalah seorang penyihir hebat yang bisa melemparkan meteor raksasa saat berpidato dan menghentikannya di udara. Ada banyak bangsawan yang ingin bertukar kata dengannya. Satu kata saja darinya bisa memberikan pukulan telak bagi keluarga Duke Harold. Tidak peduli betapa bergengsinya keluarga itu di kerajaan suci. Namun bagi mereka yang belum pernah menyaksikan kejadian itu, orang suci itu hanyalah seorang pemuda tampan dan sopan. Rai mengangguk, ini pertama kalinya bagiku. Seperti yang kamu katakan, rakyat jelata tidak bisa menghadiri pesta. Saat berbicara, Rai membuat Brice mengatakan sesuatu yang lebih kasar. Dia sudah mengenal tipe-tipe ini dengan sangat baik. Rai sedikit menggerutu sebagai tanggapan. Mengetahui bahwa Brice, yang merasa menang, akan mencoba menghancurkannya. Hahaha, kamu benar, kamu bukan orang biasa lagi, jadi itu tidak berlaku untukmu. Tetapi jika bola itu dipegang oleh orang-orang bodoh, dan kotor yang tidak berpendidikan, maka bola itu akan kehilangan nilainya. Itu dia, teruslah berjalan seperti itu. Rai menyeringai, Iril kaget, seolah kepalanya dipukul dengan palu besar oleh kata-kata Brice. Bajingan gila ini, dia mengutuk dalam pikirannya. Dengan cara yang tidak seperti orang suci. Lawannya adalah orang yang berdiri di garis depan bidang sihir pada usia 15 tahun. Untuk meremehkan orang seperti itu sebagai rakyat jelata, Brice pasti sangat membenci keluarganya, keluarga Duke Herald. Kalau tidak, mengapa dia begitu ingin menghancurkan keluarganya? Jika itu masalahnya, dia yakin dia bisa turun tangan dan memberikan tekanan sendiri. Iril menatap Rai dengan ekspresi gugup. Ini adalah masalah besar, jika orang suci itu berubah pikiran. Jika Rai tersinggung dengan perkataan Brice dan memutuskan untuk meninggalkan kerajaan suci, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sebaliknya, mereka seharusnya berdoa agar dia tidak menggunakan sihir dalam kemarahannya terhadap kerajaan suci. Jika meteor dengan ukuran yang sama yang muncul saat pidato jatuh di ibu kota kerajaan suci akan berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Tapi untuk menghentikannya, dia tidak tahu apakah kerusakannya akan meluas hingga kehancuran kerajaan suci itu sendiri. Dalam situasi di mana dia tidak bisa bertindak gegabah, Iril memelototi Brice. Haruskah aku memejamkan mata dan membunuhnya? Itu benar-benar sebuah pemikiran yang pantas bagi seorang Saint. Jika dewa mendengar ini, dia mungkin akan memberikan kekuatan ilahi padanya sebagai hadiah karena melindungi kerajaan suci. Rai menanggapi perkataan Brice seperti anak kecil yang sedang mengamuk. Hanya karena rakyat jelata memegang bola bukan berarti nilainya menurun. Tidak seburuk apapun yang terjadi. Lalu dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mengejek Rai. Kamu belum tahu, Saint, betapa bodohnya mereka. Kata-kata Brice menjadi semakin radikal, mengira semua orang di sekitarnya mengaguminya. Grayan terus melirik Brice, tapi dia merasa lebih unggul dari orang suci itu, yang tidak bisa membantah ejekannya, jadi dia tidak menyadarinya. Rai menyeringai diam-diam dan berbicara. Tuan Brice berkata, aku tidak tahu, mengapa mereka bilang mereka bodoh. Faktanya, Tuan Brice, apakah kamu tidak merasa superior dengan meremehkan mereka? Brice merasa kesal dengan serangan balik tak terduga dari orang suci itu. Tinggal satu langkah lagi, mungkin dia ingin mempertahankan posisi superiornya selama percakapan dan memutuskan untuk melontarkan kata-kata yang lebih radikal. Seperti dugaan Rai, Brice membusungkan dadanya agar tampil percaya diri di hadapan semua orang. Aku merasa superior dengan meremehkan rakyat jelata. Keluarga Duke Herald tidak cukup kecil untuk merasa superior dengan meremehkan mereka. Dia terkekeh. Apakah alasanmu membela mereka karena... Brice juga tersenyum. Bukankah kamu juga orang biasa seperti mereka di masa lalu, Saint? Begitu dia selesai berbicara, Iril menutup mulutnya dengan tangannya. Brice sudah gila. Pasti ada batasannya bahkan jika dia ingin mati. Omong kosong apa yang dia ucapkan kepada penyihir terhebat dalam sejarah. Akan lebih baik jika kita mengutuk paus di depan katedral. Reaksi orang-orang di sekitarnya tidak jauh berbeda dengan reaksinya. Wajah Brice yang tadinya pucat kini benar-benar pucat. Tiba-tiba, seseorang mendekati pintu aula seperti kilatan cahaya. Dalam sekejap, Zik menghunus pedangnya dan menebas leher Brice, melakukan aksi bersih. Rai buru-buru mengumpulkan mana untuk memblokirnya. Kang, dengan suara yang sangat keras, bahkan para musisi pun terkejut dan berhenti memainkan musik. Wajah pucat Brice kini benar-benar putih. Pemilik pedang terhunus itu adalah Zik. Dia segera berlutut dan tunduk pada Rai. Aku benar-benar menyesal menunjukkan diri aku kepada orang suci dengan cara ini untuk pertama kalinya. Aku tidak punya pilihan selain melangkah maju. Karena aku merasa harus memotong mulut kotor ini. Mohon maafkan kekasaran aku. Penonton terdiam. Melihat Zik dari keluarga Trai berlutut adalah pemandangan yang patut disaksikan. Pemandangan itu adalah pemandangan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya.
Mereka hanya menatap situasi yang sedang terjadi, tidak dapat bernapas atau berbicara karena besarnya situasi tersebut. Namun Ziklah yang dikejutkan oleh orang suci itu. Dia memahami tugasnya untuk melayani dan melindungi dewa. Dia juga mengerti bahwa dialah yang harus melindunginya. Namun, dia tidak menyadari bahwa orang suci itu dapat menangkis pedang yang diayunkan dengan kekuatan penuh dalam kemarahan dalam waktu sesingkat itu. Kudengar usianya baru 15 tahun, tapi kekuatan ini, tangannya mati rasa. Namun orang suci itu tampaknya tidak mati rasa sama sekali. Ekspresinya menunjukkan bahwa tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, Zik menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rai juga terkejut. Untuk seseorang dengan kepribadian pemarah, yang biasanya menghunus pedangnya terlebih dahulu dan kemudian bertanya. Membayangkan bahwa dia akan berusaha memenggal kepala seseorang, niat untuk membunuh Beris terlihat jelas di pedangnya. Aku senang aku belajar setidaknya sedikit ilmu pedang. Jika ilmu pedangnya kurang, Beris bisa saja terpenggal oleh energi pedang dan mati. Begitulah keterampilan dan kekuatan pria yang berlutut di hadapannya. Bahkan mungkin lebih dari ayahnya. Tapi dia terlihat muda. Rai menghela napas lega karena Beris belum mati. Namun, semuanya belum berakhir. Tak lama kemudian, Euclid diam-diam mendekat dari belakang. Dia berbisik pelan. Beraninya keluarga Duke Harold mengejek orang suci tanpa mengetahui tempat mereka. Ini seharusnya tidak terjadi. Zik juga mengalihkan pandangannya padanya. Keluarga Belacrua, sebuah keluarga dengan kualifikasi yang setara dengan miliknya. Kekayaan mereka begitu besar sehingga dikenal sebagai perbendaharaan kerajaan suci. Termasuk dirinya sendiri. Dia telah membuat marah dia dan keluarganya, sehingga mereka tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Rai juga tidak berniat membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Bahkan, dia sedang mempertimbangkan untuk menjadikan mereka sebagai contoh. Euclid, panggil Duke Harold. Dipahami, dia tidak bergerak dengan kecepatan santai seperti biasanya. Dia menghilang begitu dia berbicara. Rai memandangnya dan berbicara kepada Iril. Iril, hukuman apa yang harus kuberikan pada mereka dalam situasi ini? Dia menjawabnya dengan dingin. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan berada dalam kisaran yang diperbolehkan untuk hukuman mati. Karena itulah Zik hampir saja mengeksekusi Beris di tempat. Rai melamun sejenak. Hukuman mati, itu bukanlah hukuman yang dia sukai. Dia bertanya pada Iril, menurut kamu, hukuman apa yang pantas dalam situasi ini? Orang suci itu adalah penyihir hebat yang belum pernah ada sebelumnya dan wakil dewa. Terlebih lagi, dia telah memenangkan hati orang-orang sejak hari pertama. Dan banyak bangsawan yang ingin mendapatkan rahmat baiknya. Jadi, bagi Iril, pertanyaan Rai adalah pertanyaan yang jawabannya sudah ditentukan sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung menjawab, hukuman badan. Setelah mendengar kata-kata Iril, Beris dan para bangsawan di sekitarnya bergidik. Ya dewa, meskipun itu keluarga Duke Harold, hukuman mati adalah. Itulah yang dikatakan Nona Iril. Itu mungkin benar-benar akan menjadi hukuman mati. Rai menggelengkan kepalanya. Jika kita mengecualikan hukuman mati, kita bisa saja menghapuskan gelarnya, membuatnya mustahil untuk menggantikan Duke, dan menyita properti mereka. Itu adalah metode yang lebih baik daripada hukuman mati. Pada saat itu, Euclid kembali bersama Duke Harold, yang terengah-engah. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, wajahnya menjadi pucat, dan tanpa berpikir panjang untuk menyapa kedua orang dewasa itu, dia langsung menamparkan pipi Beris. Mendera, aek, kedengarannya seperti dia dipukul dengan kepalan tangan, bukan dengan telapak tangan, bergema dengan gembira di seluruh lobi. Semua orang terkejut dan hanya menyaksikan dengan kaget. Namun, tangan sang Duke tidak berhenti. Pukulan-pukulan, Hicks, ayah, gemanya menyegarkan seperti retakan kayu bakar. Sudah aku bilang, ada sesuatu yang dirasakan orang lain dalam kata-kata sang Duke. Mereka semua mendengar kata-kata yang sama dari orang tua mereka ketika mereka naik ke lobi lantai 2. Jangan menentang keinginan orang suci. Ikuti apapun yang dia katakan. Apapun yang terjadi. Tetaplah di sisinya apapun yang terjadi. Berusahalah untuk meninggalkan kesan yang baik. Mereka mengira itu hanyalah peringatan agar tidak bertindak bodoh. Namun sekarang, mereka memahami bahwa hal itu lebih dari itu. Mereka adalah bangsawan. Dan di antara mereka yang sangat menjunjung tinggi martabat mereka, keluarga Harold Dukedom berada di urutan teratas. Namun, ada kepala keluarga Duke yang memukuli putranya di depan banyak orang yang melihatnya. Ini jelas bukan pemandangan biasa. Euclid berbicara pelan kepada Duke. Aib macam apa ini di hadapan orang suci? Mendengar kata-kata ini, Duke segera berhenti memukuli Beris dan berdiri diam. Kemudian dia segera bersujud dan memberi hormat kepada Rai dan Iril. Aku minta maaf, aku Duke Harold, dan aku di sini untuk bertemu dengan orang suci dan orang suci. Mohon maafkan kekasaran aku sekarang. Iril marah pada Duke Harold. Kepada siapa dia mempercayakan pendidikan putranya, hingga membiarkan omong kosong seperti itu dilontarkan di depan orang suci terpilih. Jika karena Beris, orang suci itu meninggalkan kerajaan suci dan kembali ke kerajaan Silia, itu akan menjadi bencana nasional.
Tidak peduli berapa banyak mana yang diubah menjadi kekuatan suci. Dia adalah seseorang yang, pada usia 15 tahun, telah mencapai apa yang tidak dimiliki orang lain. Tanpa dia, dalam skenario terburuk, jika dia pergi ke kerajaan Silia dengan mana, itu seperti membuang pesta yang telah dewa persiapkan secara pribadi untuk mereka di jalan. Terlebih lagi, setelah lebih dari setengah hari berlalu, kerajaan tetangga Silia mungkin sudah mendengar tentang hal ini. Dalam hal ini, kerajaan Silia mungkin tidak ragu-ragu berperang untuk mengklaim penyihir hebat lingkaran ke-9 bagi diri mereka sendiri. Siapapun yang memilikinya akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan nasib benua itu. Jadi, kemarahannya wajar saja. Kekasaran yang ditunjukkan Beris kepada Sein tidak bisa diterima. Tentu saja, Duke Harold harus membayar pelanggarannya. Jika kamu berbicara tentang pelanggaran, Duke Harold bertanya dengan cemas, penuh ketakutan. Para bangsawan di sekitarnya, penasaran dengan situasinya, berpindah dari gedung lantai 2 ke lobi lantai pertama. Semua orang memasang ekspresi serius, sepertinya mereka telah mendengar sebagian cerita Sang Duke. Rai bertanya langsung pada Sang Duke, dosa apa yang ingin kamu tebus dalam situasi ini? Hal ini mirip dengan ketika orang tua bertanya kepada anak-anak mereka, kamu melakukan kesalahan, bukan? Berapa banyak hukuman yang ingin kamu terima? Dia sedang mengujinya, dia sedang menyelidiki pemikiran yang dipendam Duke Harold. Mungkin sangat disesalkan kehilangan semua yang telah diraihnya. Namun, jika Sang Duke hanya fokus pada hal itu, Rai tidak akan ragu untuk melepaskan semuanya darinya. Menyangkal putranya juga merupakan sebuah pilihan. Dengan begitu, mereka bisa meringankan tanggung jawab atas perbuatan Beris. Tetapi jika Sang Duke memilih jalan itu, Rai juga mempertimbangkan untuk memenjarakan mereka. Akhirnya, bibir Sang Duke yang tertutup rapat mulai terbuka. Jika kamu menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawa putraku, aku akan melepaskan gelar adipati. Para bangsawan yang mengikuti Duke turun dari lantai 2 membuka mulut mereka karena terkejut melihat pemandangan yang terjadi. Kata-kata yang diucapkan Duke Harold menandakan jatuhnya keluarga Harold Dukedom, sebuah keluarga yang telah membuat sejarah bersama kerajaan. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Sekali melihat ekspresi Duke mengungkapkan tekadnya, ia rela membuang nama keluarganya demi rumah tangganya. Rai menunjukkan ekspresi aneh seolah dia menemukan situasi yang tidak terduga. Sejujurnya, dia tidak menyangka Duke akan mengucapkan pernyataan seperti itu. Paling-paling, dia membayangkan bahwa Duke mungkin mempertimbangkan untuk mengembalikan kekayaan ke kerajaan. Tetapi dia berusaha melindungi putranya bahkan dengan menyerahkan nama keluarganya. Sungguh orang yang penuh kasih sayang. Dia mempertanyakan bagaimana orang yang begitu penuh kasih bisa menjunjung nama keluarga seperti itu. Mata para bangsawan yang mengamati Duke Harold tidak dipenuhi dengan keserakahan, tapi kekhawatiran. Barangkali kepribadiannya yang pengasih itu telah mendapat kepercayaan banyak orang. Duke Harold mengertakkan gigi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menjalani kehidupan seperti hidupku. Aku janji, aku bersumpah untuk memberi kamu kehidupan yang baik. Jika itu bisa menyelamatkan anaknya, dia akan mengulangi jawaban yang sama meski ditanya 10 kali. Tentu saja, jika itu belum cukup, dia rela menyerahkan nyawanya sambil tersenyum. Istrinya, yang meninggal saat melahirkan, dan putrinya, yang meninggal dalam usia muda karena kesehatan yang lemah. Sekarang, yang tersisa hanyalah putranya. Rai bertatapan dengannya, memperhatikan ekspresi putus asanya. Karena Duke Harold sedang berlutut, Rai secara alami berlutut untuk menatap matanya. Sein, berdiri. Meskipun ada keputusasaan dari Zik dan Euclid, Rai melambaikan tangannya. Cukup, atas perintahnya. Keduanya mundur. Rai menggenggam bahu dan lengan Duke Harold, membantunya berdiri. Duke, yang ditarik, tidak dapat menghadapi Rai karena kesalahannya. Rai kemudian berbicara kepada Duke. Putramu yang melakukan kesalahan, kamu tidak bisa disalahkan. Bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa orang tua tidak bertanggung jawab atas dosa yang dilakukan anaknya? Apakah begitu? Dia menanggapi dengan acuh tak acuh dan berbalik ke arah anak-anak bangsawan. Beris, kemarilah. Tidak ada fluktuasi dalam nada bicaranya. Dia tidak lagi merasa perlu bersikap sopan. Atas panggilannya, Beris berlari ke arah Rai tanpa mempertimbangkan perlunya memegangi pipinya yang bengkak. Apakah kamu meneleponku? Apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Dia berhenti sejenak sebelum menjawab. Aku berbicara buruk tentang orang suci. Salah, bukan hanya Beris yang dibuat bingung dengan perkataan Rai. Kesalahan apa lagi yang dia buat? Kalau itu bukan dosa, lalu kegilaan macam apa yang telah ia lakukan? Mata Zik dan Euclid menjadi tajam. Jika sebelumnya mereka memandang Beris seolah-olah ingin membunuhnya, sekarang mereka benar-benar tampak seolah-olah hendak menghunus pedang dan membunuhnya. Rai diam-diam menatap Beris dan berbicara. Dosamu membuat ayahmu berlutut. Mengapa ayahmu harus berlutut atas kejahatan yang kamu lakukan? Aku minta maaf. Beris dengan cepat berlutut. Rai menatapnya. Awalnya, dia berencana untuk menghukumnya dengan berat di depan semua orang. Ketika kelas penguasa, para bangsawan, menjadi korup, maka rakyat jelata,
kelas penguasa, juga menjadi korup. Prinsipnya, jika hulu sungai bersih, maka hilir juga bersih. Baginya, yang ingin menempatkan kerajaan suci pada posisi tertinggi seperti yang dijanjikan, masalah ini sangatlah penting. Oleh karena itu, dia berencana untuk menginjak-injaknya sepenuhnya, tetapi Duke berubah pikiran. Aliran hulu belum cukup korup. Tidak, sebaliknya, kejelasannya mungkin tetap terjaga karena dia. Jika dia memecat Duke sekarang dan menyita gelar dan propertinya, para bangsawan mungkin akan berpura-pura jujur di hadapannya, tetapi pada akhirnya mereka akan bertindak berbeda di belakang punggungnya. Kalau begitu, lebih baik biarkan saja dia. Selain itu, ada sisi kemanusiaan yang menarik dari Duke. Rai mengatur pikirannya dan tersenyum pada Beris. Aku akan menutup mata sekali ini saja, demi Duke. Apa maksudmu? Itu artinya aku memaafkanmu. Kata-kata Rai menyebabkan lingkungan sekitar berdengung sekali lagi. Penghujatan. Namun kamu memaafkannya. Dia masih laki-laki. Bukan. Dia pasti tergerak oleh rasa kasihan ketika Duke yang menakutkan itu berlutut. Ahli waris muda beralasan demikian. Namun orang tua mereka mempunyai pandangan berbeda. Pertama-tama, orang suci saat ini bukanlah seseorang yang bisa diabaikan karena masih muda. Dalam hal bakat luar biasa, dia adalah penyihir paling terkemuka yang tiada duanya. Seorang penyihir yang kuat, dialah yang menapaki jalan yang belum pernah dicapai orang lain. Menilai dia berdasarkan usianya, itu tidak masuk akal, karena mengalami berbagai orang dan situasi dalam politik. Cara pandang mereka berbeda dengan ahli warisnya. Keluarga Duke mempunyai hutang yang sangat besar. Betapa penyayangnya dia, bagiku. Sepertinya dewa telah memberkati masa depan Holy Kingdom. Mendengar ini, mata Duke Harold melebar, dan dia berlari seperti angin. Segera setelah Duke mulai berlari, dia melakukan manuver rumit dengan menundukkan lutut dan kepalanya secara bersamaan. Terima kasih atas rahmat belas kasihanmu, Sein. Apa yang sedang kamu lakukan? Tundukkan kepalamu. Saat dia mengatakan ini, dia memaksa kepala Beris menunduk dengan telapak tangannya yang besar. Dia mendorong dengan kuat hingga wajah Beris yang sudah dalam posisi berlutut hampir menyentuh tanah. Kuong, tidak, itu sudah terjadi. Menilai dari suara yang bergema di aula, itu mengkhawatirkan apakah tengkorak Beris telah hancur dengan menyedihkan. Namun, dia tidak bisa menangis dan tidak punya pilihan selain menahan rasa sakit. Jika dia berteriak, dia merasa ayahnya akan meminta maaf lagi, memegang kepalanya, dan memaksanya jatuh ke tanah. Rai menggelengkan kepalanya saat mengamati pemandangan itu. Suasananya sudah tidak seperti bola lagi. Aku akan pergi sekarang. Aku minta maaf lagi. Kuong, dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya, kepala Beris kembali membentur tanah. Dilihat dari suara lemah yang tiba-tiba terputus, sepertinya dia pingsan. Rai terkekeh saat mengamatinya dan berjalan menuju pintu lobi. Zik dan Eclipse mengikuti di belakangnya. Begitu sosok mereka menghilang, Duke Harold mengangkat kepala putranya dan memelototinya. Jangan berpikir ini adalah akhirnya. Segera setelah kita kembali ke mansion, aku akan memperbaiki pikiran busukmu dengan baik. Bersyukurlah atas belas kasihan orang suci. Ayah, sang Duke terlihat lebih ganas daripada wajah monster yang terdistorsi saat dia mengertakkan gigi sambil melihat ke arah putranya. Saat Rai melangkah keluar, Zik dan Eclipse mengikutinya dan berkata, maafkan kami, Sein, apa kau yakin tentang ini? Jika kamu memberi instruksi kepada kami sekarang, kami akan menanganinya dan... Kembali, mereka mengucapkan kata-kata mengancam itu sealami yang diucapkan Iril. Rai menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya apakah semua orang di Holy Kingdom seperti ini. Aku berhutang pada Duke, jadi ini sudah cukup. Dipahami, dengan satu kata pun dari orang yang mereka layani, mereka tidak mengajukan keberatan lebih lanjut. Rai bertanya-tanya berapa banyak orang yang mampu melakukan itu. Rai yang penasaran dengan mereka, memandang Zik dan bertanya, ngomong-ngomong, aku tidak mengetahui namamu. Mendengar kata-kata Rai, mata Zik membelalak. Dia segera menundukkan kepalanya ke tanah. Aku pantas mati. Rai bertanya-tanya apakah menundukkan kepala seperti ini merupakan bentuk sapaan di sini. Tidak perlu untuk itu. Namamu. Nama aku Zik si Trey dari keluarga Trey Duke. Sekali lagi, ada si di tengah namanya. Rai bertanya, apa arti si di tengah nama lengkapnya? Eclipse malah menjawab, si adalah sebuah gelar. Hanya 6 keluarga yang boleh menggunakan gelar si di tengah namanya. 3 keluarga melayani orang suci, dan 3 keluarga melayani orang suci. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, si secara harfiah berarti melayani. Keluarga yang melayani dewa, itulah kami. 6 keluarga bergelar si. Jadi, ini seperti keluarga pelayan. Mendengar kata-katanya, Eclipse tampak sedikit terkejut. Dia tampak terkejut karena gelar si bisa disamakan dengan pelayan belaka. Tapi karena itu tidak sepenuhnya salah, dia setuju. Itu benar. Zik terkekeh melihat tatapan bingungnya. Hehe, Eclipse memelototinya. Karena terkejut,
Zik menundukkan kepalanya dan mempertahankan postur berlututnya. Rai bertanya lagi, lalu siapa keluarga lainnya? Eklit mengatakan ada 6 keluarga. Jika 3 keluarga melayani orang suci, maka 3 keluarga seharusnya melayaninya. Keluarga yang diketahui adalah Belako dan Trey, terungkap 2 keluarga. Jadi, siapa keluarga lainnya? Atas pertanyaannya, Zik menghapus senyumnya dan berkata, maaf, tapi kami tidak bisa mengungkapkannya. Eklit tetap diam juga, menunjukkan bahwa ada alasan mereka tidak bisa memberitahunya. Mengapa? Kali ini, Eklit menjawab, keluarga lainnya diam-diam menjaga orang suci dalam bayang-bayang. Bahkan di Holy Kingdom, identitas mereka hampir tidak diketahui, dan kami juga tidak mengetahui segalanya tentang mereka. Namun mereka selalu berada di sisi orang suci. Hah, di sisiku. Bahkan sampai sekarang. Mungkin, Rai sedikit terkejut dengan kata-katanya. Dia tidak merasa ada seseorang yang bersembunyi di sekelilingnya. Itu berarti dia sendiri tidak memperhatikannya. Ini meresahkan. Membayangkan seseorang tak dikenal mengawasinya tidaklah menyenangkan. Rai memutuskan untuk melepaskan mananya. Mana rahasianya benar-benar mendominasi atmosfer. Suara mendengung orang-orang di dekat bola dan gemerisik dedaunan tertiup angin. Serangga merayap di rerumputan, dan burung hinggap di pepohonan. Dia mulai merasakan segala macam kehadiran. Ia merasakan kehadiran orang-orang yang menempel di pepohonan. Mereka ada di sini, sekitar 7 orang. Sangat mudah untuk menemukannya setelah dia melepaskan mananya. Namun di antara mereka, kehadiran yang terasa seperti kabut tipis sulit ditemukan. Dia berkonsentrasi pada kehadiran yang menyatu secara alami dengan alam sehingga dia tidak sengaja bisa melewatinya. Dan tak lama kemudian, dia bisa melihat sosok itu. Anggota badan yang panjang, pinggang dengan lekuk tubuh yang sempurna, dan rambut pendek yang tersembunyi di kegelapan, mengamatinya. Dia bisa merasakan tatapannya, seorang wanita. Ya, keduanya memandang ke arah orang suci, yang tiba-tiba mengeluarkan suara yang tidak diketahui, dengan kebingungan. Tapi pandangan Rai tidak tertuju pada mereka. Dia menatapnya, duduk di satu sisi pohon. Itu benar-benar teknik penyembunyian yang luar biasa. Bahkan Rai, yang sangat sensitif terhadap lingkungannya, tidak akan menyadarinya kecuali dia memusatkan mana. Kebanyakan orang mungkin bahkan tidak tahu bahwa mereka ada. Wanita yang melakukan kontak mata dengannya bergidik. Apakah kamu seorang penyihir hebat, bahkan di usiamu yang masih muda? Dia menelan ludahnya dan menjauh. Itu aneh, kau terlihat begitu muda. Jika mereka berbicara tentang masa muda, Rai, yang dapat mengklaim semua gelar termuda, memiringkan kepalanya dengan bingung. Zik dan Eklit juga memandang Rai dengan ekspresi bingung. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi pikiran mereka tetap sama. Apa yang dia bicarakan, mereka bingung karena tidak bisa memahami satu sama lain. Setelah menyelesaikan inisiasi, ia memulai ziarah segera setelah fajar menyingsing. Di hadapan semua orang yang menonton, dia menyatakan bahwa dia telah menjadi orang suci, lalu menaiki kereta keliling desa, menandai berakhirnya ziarah. Dia bukannya tanpa rasa bersalah atas kebohongan yang dia katakan, sehingga saat mulai menunaikan ibadah haji, ia merasa agak berat. Namun dia adalah tipe orang yang mungkin tidak mengetahui kebohongan orang lain, namun bisa dengan murah hati memaafkan kebohongannya sendiri. Rasa bersalahnya hilang bahkan sebelum mencapai jari kakinya. Rai berkeliling desa, melihat penduduk desa dan bertemu dengan beberapa bangsawan utama. Para bangsawan utama ini adalah wajah-wajah familiar yang pernah dia lihat sebelumnya selama upacara pembaptisan dan di ruang dansa. Tentu saja, bertemu mereka di ballroom bukanlah hal yang formal, tapi mengenali wajah mereka bukanlah masalah. Ingatannya yang seperti iblis membantunya mengingat semua wajah mereka. Tindakannya mengingat mereka masing-masing meninggalkan kesan yang baik pada para bangsawan. Mungkin tidak ada orang yang bisa menghentikannya bahkan jika mereka mempunyai kesan buruk, tapi mendapatkan dukungan mereka dengan hatinya daripada paksaan akan bermanfaat untuk usahanya di masa depan. Setelah berhasil menyelesaikan ziarah, Eklit membimbingnya ke mansion. Sesampainya di sana, Rai mandi, berbaring di tempat tidur, dan menarik napas dalam-dalam. Rasanya kelelahan mendominasi tubuhnya. Kelelahan fisik bisa dihilangkan dengan sihir, tapi ada batasnya untuk menghilangkan kelelahan mental. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk bersantai karena harus memulai ritual keesokan harinya. Dia bukannya tanpa ekspektasi terhadap ritual tersebut. Selama ritual tersebut, para dewa menganugerahkan kekuatan ilahi. Kehilangan semua mana dan menggantinya dengan kekuatan suci adalah hal biasa, tapi jalan mana miliknya istimewa. Karena dia tidak memiliki lingkaran sejak awal, tidak ada cara untuk menjebak kekuatan suci. Dan karena dia tidak menjebak mana, tidak ada mana yang bisa diambil. Apa yang akan terjadi dengan sisa kekuatan ilahi? Hasil yang tidak pasti membuat Rai bersemangat. Itu adalah kesempatan untuk mencemooh para dewa. Yang tersisa hanyalah menunggu sampai hari berikutnya. Dengan jantung berdebar tak seperti biasanya, Rai mencoba untuk tidur. Hari ritual pun tiba. Tepat ketika dia mengira Eklit akan membimbingnya, Iril tiba dengan mengenakan pakaian upacara. Sein, aku datang untuk melayanimu.
Rai memandang Eklit dan berkata, sepertinya panduan kali ini berbeda. Iril tersenyum dengan senyuman uniknya dan menjawab, ritualnya agak istimewa. Jadi orang yang lebih cantik harus membimbingmu. Mendengar kata-kata Iril, Eklit tidak berani memelototinya dan malah terbatuk. Hanya orang dewasa yang diperbolehkan pergi ke tempat upacara inisiasi kecuali untuk kasus-kasus khusus. Ah, itu sebabnya Iril keluar menemui kita. Hari ini, ya, mohon maafkan aku karena tidak bisa menemani kamu. Dipahami. Selain itu, aku ingin menegaskan kembali bahwa penampilan tidak penting. Aku bilang aku mengerti. Meninggalkan Eklit, yang terus menekankan bahwa penampilan tidak penting. Rai dan Iril memulai perjalanan mereka. Di belakang kastil, mereka melewati taman dan memasuki hutan. Di depan hutan berdiri pagar, dan penjaga mengawasi pintu masuk dengan ketat. Para penjaga bukanlah penjaga kastil pada umumnya. Dikatakan bahwa seorang ksatria bergiliran berjaga. Apakah tempat ini begitu sakral? Rai menelan ludahnya. Tampaknya lebih serius dari yang dia duga. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, tangga batu mulai terlihat. Tangga batu itu sangat panjang sehingga mustahil untuk melihat ujungnya. Sulit menemukan tangga yang lebih baik yang dapat merobek otot kaki seseorang. Saat Rai hendak bertanya pada Iril, apakah kita benar-benar akan naik ke sini? Langsung saja ke atas. Tapi, kamu tidak boleh menggunakan mana. Jawaban Iril. Seolah-olah dia telah membaca pikirannya. Sampai padanya bahkan sebelum dia sempat bertanya. Jadi, kami memang harus naik. Kakinya terasa goyah padahal belum mulai mendaki. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya mempelajari cara mengaktifkan mana di tubuhku terlebih dahulu. Penyesalan tidak akan mengubah fakta bahwa dia harus menaiki tangga batu. Terlebih lagi, dia bahkan membawa sebuah buku yang perlu dia baca selama inisiasi. Sebab, tas punggung yang dibawanya cukup berat. Dia harus menaiki tangga batu yang sangat tinggi dengan membawa benda itu di punggungnya. Rai maju selangkah, otot-ototnya terasa seperti menjerit. Tapi itu mungkin hanya imajinasinya. Dia bisa saja mengatasinya dengan mana yang dia miliki. Tapi Iril baru saja menyuruhnya untuk tidak menggunakan mana. Jadi, Rai harus mengalami sendiri tangga batu yang tak terhitung jumlahnya. Iril memperhatikannya dengan geli. Hohoho, Sein, aku merasakan hal yang sama saat itu. Dia juga telah mendaki tempat ini ketika dia diinisiasi. Dia telah beristirahat dan memijat kakinya saat kenangan lama membanjiri dirinya. Fiu, Rai menghela nafas panjang. Iril telah memberitahunya bahwa dia harus pergi sendiri mulai saat ini. Untuk beberapa alasan, semua rakyat jelata dan bangsawan menunggu sampai inisiasi orang dewasa selesai. Iril tidak terkecuali, dan dia tidak berniat beranjak dari dasar tangga batu. Tampaknya satu-satunya jawaban adalah dengan rajin memanjat dan menyelesaikan inisiasi. Dia memanggul ranselnya yang berat dan menaiki tangga yang sepertinya tak ada habisnya. 2 jam berlalu sejak dia mulai menaiki tangga. Ujung tangga batu masih belum terlihat. Siapa yang membangun tangga gila ini? Dia merasakan rasa hormat yang besar terhadap orang-orang yang membangun tangga itu. Manusia pastilah yang membuat piramida. Melihat manusia bisa menciptakan tangga batu yang begitu gila membuktikannya. Huf, seharusnya aku membawakan air. Karena dia tidak bisa menggunakan mana, dia juga tidak bisa menggunakan sihir. Jadi, tidak bisa dihindari kalau dia tidak bisa minum air. Mengabaikan rasa hausnya, dia berjalan 2 jam lagi. Ujung tangga yang tadinya tampak tak berujung, akhirnya terlihat. Saat dia menaiki tangga terakhir dan mencapai puncak, air terjun yang megah, bukit yang dikelilingi bunga, dan gubuk kecil di dalamnya muncul di depan matanya. Berjalan lebih jauh, langit terbuka adalah hal pertama yang dilihatnya. Angin sejuk yang bertiup di bawah naungan mendinginkan keringat di keningnya. Semuanya sangat indah. Sejauh mana keindahannya? Dia bisa menjawab bahwa ketika dia berbalik, tangga batu yang jumlahnya sangat banyak itu tampak lucu. Apakah seperti ini surganya? Yang keluar dari mulutnya hanyalah kekaguman. Kupikir hanya akan ada pepohonan. Aku tidak menyangka akan ada tempat seperti ini di puncak. Sejujurnya, dia tidak mengharapkan apapun. Dia menaiki tangga hanya karena tekadnya. Tidak menyangka akan ada apapun di puncak. Begitulah rasanya menaiki tangga, namun pemandangan di puncak menjadi tontonan tersendiri. Sebelum menaiki tangga, dia berharap bisa menyelesaikan ritualnya dengan cepat dan pergi. Tapi sekarang, dia merasa ingin meluangkan waktu untuk pergi. Rai melihat sekeliling dan berjalan menuju kabin. Berderak, pintu kabin kuno terbuka, di dalamnya terdapat meja, kursi, dan yang dulunya pot bunga, kini hanya sampah berserakan. Bisa dibilang bersih, meski agak berlebihan. Dia menyingkirkan pot bunga yang pecah, meletakkan ranselnya, dan merasa sangat haus. Dia merasakan keinginan untuk melompat ke lembah di depannya dan minum air. Setelah keluar dari kabin, Rai langsung menuju lembah dan menghilangkan dahaga. Rasa haus yang menusuk tenggorokannya saat menaiki tangga menghilang dalam sekejap. Airnya rasanya enak, merasa segar setelah rasa hausnya terpuaskan. Dia melihat sekeliling lagi. Di atas bukit itu ada pepohonan yang buahnya berwarna merah tua. Melihat ada cukup banyak ikan di lembah, dia pikir dia tidak perlu khawatir tentang makanan.
Aku tidak perlu melakukan apapun selama seminggu. Kedengarannya tidak terlalu buruk. Ritus untuk menunjukkan pengabdian kepada dewa. Ketika dia bertanya kepada Ariel bagaimana cara menunjukkan pengabdian, dia menjawab bahwa dia baru saja makan dan tidur selama seminggu. Kemudian, dia juga bisa menghabiskan beberapa hari membaca buku. Dia merasa seperti sedang berlibur, tidak melakukan apa-apa dan hanya beristirahat. Dengan pemikiran itu, suasana hatinya menjadi cerah. Rai mengambil buku dari kabin dan berbaring sembarangan untuk membacanya. Karena ini adalah buku yang berhubungan dengan medis, konsentrasinya sangat mengesankan. Begitu dia mulai membaca, dia langsung tenggelam di dalamnya. Dia terus membaca sampai surat-surat itu menjadi tidak terbaca saat matahari terbenam. Saat malam tiba, suhu turun tajam. Sepertinya karena medannya yang tinggi. Meskipun dia bisa mengusir hawa dingin menggunakan mana, sekarang tidak mungkin dia tidak bisa menggunakan mana. Rai tidak punya pilihan selain memakai lebih banyak pakaian dari ranselnya. Udaranya masih dingin, tapi itu sedikit membantu mengurangi rasa dinginnya. Aku lapar sekarang. Sambil menggosok perutnya yang keroncongan, dia memetik buah dari pohon yang dia lihat pada hari sebelumnya. Saat dia menggigit buah yang mirip buah persik, jus manis memenuhi mulutnya. Mungkinkah buah-buahan selezat ini? Dia makan 5 buah berukuran layak sebelum dia berhenti. Kembali ke kabin, Rai menggigil kedinginan. Jika terus seperti ini, dia akan masuk angin. Pilek adalah sumber segala penyakit. Ditambah lagi, mengingat situasinya, dia tidak boleh masuk angin. Dia mengumpulkan ranting-ranting kering dari luar. Dia mengumpulkan ranting-ranting besar dari belakang, dengan terampil mengupas kulit kayunya, dan mengikisnya dengan dahan yang kokoh. Cabang-cabang tipis terkelupas seperti kertas. Aku punya tindernya. Rai membawa dahan lurus dan panjang serta balok kayu kasar dari sekitar. Balok itu dikikisnya dengan dahan untuk membuat alur, lalu ditaruhnya sumbu yang dibuatnya. Dia kemudian memasang dahan tegak lurus dengan balok dan mulai menggosoknya dengan panik. Desir-desir, suaranya sangat keras, tapi tidak ada api. Untuk mencapai suhu yang dibutuhkan untuk penyalaan, ia memerlukan lebih banyak gesekan. Ark, dengan kihap yang seperti jeritan, dia memutar dahan itu. Desir-desir, suaranya sepertinya lebih memanggil api neraka daripada api, tapi tidak ada api atau bahkan percikan. Api, dia duduk diam selama 20 menit, menggerutu pada dirinya sendiri. Aneh kalau apinya tidak menyala. Rai memijat bahunya yang kebas sambil menatap kayu bakar. Dia mencoba meniru apa yang pernah dia lihat di buku zaman modern, tapi sepertinya tidak efektif. Meskipun dia perlu menghasilkan panas yang cukup untuk melampaui titik penyalaan, bara api terus-menerus padam seolah-olah akan terbakar. Bagaimanapun, bara api perlu menyala untuk menyalakan api. Rai kemudian menghabiskan waktu 30 menit untuk menggosok-gosokkan kayu dengan penuh semangat, namun rasanya masih sia-sia. Awalnya cukup dingin hingga membuat tubuhnya menggigil, namun kini ia berkeringat karena usahanya. Jika ada kontes menyalakan api dengan penuh semangat, dia pasti akan menempati posisi pertama. Meskipun potongan kayu bakar itu mungkin tidak menyadarinya, mata Rai sudah menyala-nyala. Akhirnya, gesekan pada batang-batang kayu menjadi begitu kuat sehingga kayu bakar pun menyerah, dan aroma berasap memenuhi udara bersama dengan gumpalan kecil asap. Sebelum dia menyadarinya, bara api telah berpindah ke kayu bakar, bersama dengan sedikit abu. Meskipun Rai ingin bersorak melihat pemandangan itu, dia takut hal itu akan memadamkan bara api. Dia buru-buru meletakkan bara api di atas ranting-ranting yang disusun di tengah-tengah sumbu. Sambil memegangnya dengan tangannya, dia dengan lembut meniup bara api untuk mengipasinya menjadi api yang lebih besar. Ho, ho, meski hanya menghembuskan napas, ia melakukannya dengan teliti dan sikap serius, seperti seorang ahli bedah yang sedang melakukan operasi. Dengan lembut menggendong bara api yang kini lebih besar, dia meletakkannya di atas tumpukan kayu bakar yang dimaksudkan untuk api unggun. Untuk sesaat, tidak ada reaksi dari bara api, namun lambat laun ia mulai berpindah ke kayu bakar, dan semakin membesar dalam prosesnya. Pada akhirnya, kresek pop, suara kayu bakar yang terbakar mengiringi suksesnya penyalaan api unggun. Selesai, dengan sorak kemenangan, Rai berlutut dan menatap api unggun tanpa henti. Dia akhirnya berhasil menyalakan api, sesuatu yang biasanya mengharuskan dia mengatakan, api, pada dahan. Tapi, tanpa sihir, dia tidak punya pilihan selain berjuang dengan tugas itu. Air mata tampak menggenang di matanya saat dia melihat hasil usahanya. Seperti kata pepatah, seorang pria menangis 3 kali. Dia memutuskan untuk menyimpan sisa waktu untuk masa depan, jadi dia tidak menangis pada akhirnya. Dengan api unggun yang menyala, dia akan bisa melewati malam dengan aman. Mudah-mudahan tidak ada monster yang muncul, kan? Saat dia melihat ke hutan yang gelap, kewaspadaan alami terhadap monster muncul dalam dirinya. Namun, kekhawatirannya tidak berlangsung lama. Biarpun ada monster, mereka akan kesulitan menaiki tangga batu bodoh itu. Mengesampingkan imajinasi yang tidak perlu, Rai mengeluarkan buku dari ranselnya lagi. Sekarang setelah ada cahaya,
dia bisa membaca buku-buku yang belum dia selesaikan pada siang hari. Bagaimanapun, meningkatkan pengetahuan medis tidak pernah merugikan. Saat dia membaca, dia berbaring dan tertidur, menandai berakhirnya hari pertama upacara. Astaga, tombak itu menembus air. Rai berada di lembah, memegang tombak yang diukirnya dari dahan dengan batu, sedang berburu ikan. Tubuhnya yang elastis dan kekuatannya yang kokoh memberikan dukungan yang baik untuk menombak, tetapi menangkap ikan yang berenang adalah tugas yang sia-sia. Betapapun enaknya buahnya, hanya bisa dinikmati 1 atau 2 kali. Sekarang, dia menginginkan daging. Seleranya tergoda karena dia merindukan ikan itu. Hanya 1. Tolong ketahuan, lembahnya tidak kecil, jadi ada ikan-ikan besar di dalam air. Namun, meski bertubuh besar, mereka sangat cepat. Dia bisa saja menangkap mereka dengan mudah menggunakan mana. Tapi tanpa itu, dia harus berjuang. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba menusuk, tidak ada satupun ikan yang tertangkap, menyebabkan Rai menghela nafas frustrasi. Wah, aku benar-benar tidak ingin menggunakan metode ini. Saat dia berbicara, dia mengambil batu dan mulai membangun bendungan di satu sisi. Saat dia mengemas batu-batu itu dengan padat, genangan air mulai terbentuk. Rai melepas pakaiannya dan meletakkannya di satu sisi bendungan. Tiba-tiba, dia menciptakan jaring ikan yang masuk akal. Jubah upacara suci, terbuat dari sutra terbaik dan dibuat oleh pengrajin ulung. Begitu sakral hingga paus pun tidak berani menyentuhnya, berubah menjadi jaring ikan dalam sekejap mata. Jika ada yang melihat ini, rahangnya akan ternganga, dan mereka mungkin akan berteriak tak percaya. Ia juga enggan menggunakan pakaian seperti itu sebagai jaring ikan belaka, namun ia tidak punya pilihan. Ikan-ikan di sungai ini tidak bisa ditangkap dengan tombak. Setelah memasang jaring, dia berbaring di tepi lembah dan membaca buku selama 2 jam. Bagaimanapun, membaca buku lebih bermanfaat daripada melihat ikan yang akhirnya ditangkap. Sekitar 2 jam berlalu sejak dia duduk diam dan membaca bukunya. Saat diperiksa jaring ikannya, banyak ikan kecil yang tertangkap di dalamnya. Di antara mereka, ada cukup banyak ikan besar, cukup untuk memenuhi kebutuhannya seharian dan berikutnya. Sambil mengeluarkan air liur, dia mengumpulkan ikan dan buru-buru berlari ke api unggun. Namun, pemandangan di depannya membuatnya menjatuhkan ikan yang ditangkapnya ke tanah. Apinya padam, hanya abu dan asap yang membara yang tersisa dari api unggun. Rai buru-buru mendekat dan mencoba menyelamatkan sisa bara api di dalam api unggun, tapi tidak ada gunanya. Api unggun sudah padam, tidak ada cara untuk menyimpannya. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membuat api baru. Dia berlutut di abu dan menatap ke langit. Mereka mengatakan seorang pria menangis 3 kali dalam hidupnya. Sepertinya sekarang adalah salah satu dari masa-masa itu. Itu aneh. Rai dengan terampil menyalakan api unggun dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia mahir menyalakan api unggun seolah-olah dia dilahirkan untuk melakukan hal itu. Rasanya sudah seminggu, karena hari sudah cerah setidaknya 7 kali. Itu pasti sudah seminggu. Paling tidak seminggu, dan paling lama 10 hari. Namun, selama seminggu ini, tidak ada tanda-tanda dia menerima kekuatan suci. Pada saat itu, seharusnya sudah ada perubahan. Yang dia lakukan sejauh ini hanyalah menyalakan api, menangkap ikan, dan membaca buku. Berdasarkan perkataan Iril bahwa dia tidak melakukan apapun selama seminggu, dia terus hidup seperti ini. Tapi dia juga sama cemasnya. Namun, Rai menggelengkan kepalanya dan menepis pikirannya. Ini baru seminggu, jangan terlalu terburu-buru. Lagi pula, dia punya banyak waktu. Menghabiskan waktu membaca buku yang belum pernah dia baca sebelumnya adalah kesenangan lain. Dia memutuskan untuk bersabar dan menunggu. Itu adalah minggu kedua, sepertinya ada yang tidak beres. Apakah dia melakukan kesalahan, atau apakah ini semacam balas dendam karena berbohong selama ritual? Tapi wajar jika marah jika seseorang tidak menjawab selama setengah hari. Segala macam pikiran mulai membanjiri pikirannya. Iril, yang telah menunggu di bawah, pasti lelah dan pergi. Dan rakyat jelata serta bangsawan yang lelah pasti sudah kembali ke rumah masing-masing. 2 minggu, waktu yang dihabiskan di sini terlalu singkat untuk disebut pendek dan terlalu lama untuk disebut lama. Saat dia hendak meninggalkan tempat ini, dia sepertinya mendengar suara Iril. Pengabdian kepada dewa adalah menunjukkan keikhlasan dalam amalan. Seseorang, aku harus menunjukkan ketulusan. Meninggalkan di tengah jalan tidak akan menunjukkan ketulusan. Rai dengan paksa menahan kakinya, yang sepertinya siap untuk berdiri dan pergi kapan saja. Kesabaran, aku harus menunjukkan ketulusan. Dia mengertakkan gigi dan mulai menyalakan api. Sesh, tangkapan percikan api yang cepat menunjukkan bahwa ia telah mahir dalam menyalakan api. Setelah menyalakan api, dia dengan terampil memetik buah-buahan dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Rai tidak lagi menghabiskan hari-harinya hanya dengan membaca buku. Sebaliknya, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia tidak mampu lagi hanya membaca buku. Dia berhenti membaca buku untuk menavigasi situasi yang diserahkan kepadanya. Desir, cabang yang terpangkas rapi itu menimbulkan suara desir saat membelah udara dan kemudian air.
Seekor ikan seukuran telapak tangan terlihat menggeliat di dahan setelahnya. Ikannya tidak besar, tapi cukup untuk makan. Dia memperoleh keterampilan spearfishing dan sekarang bisa menangkap ikan dengan lembing. Prestasi ini membuatnya merasa euforia. Bukankah dikatakan manusia adalah makhluk yang beradaptasi? Pernyataan itu terbukti benar. Selama 2 minggu terakhir, dia sepenuhnya beradaptasi dengan gaya hidupnya saat ini. Dia tidak menunjukkan ketulusan kepada para dewa melalui tindakannya, tapi dia menunggu dengan sabar selama tinggal di sini. Itulah penafsirannya tentang ketulusan. Sebulan telah berlalu sejak dia mulai hidup seperti ini. Ketulusan. Kakiku, berikan itu pada anjing. Dia hidup seolah-olah dia tidak peduli apakah seseorang akan datang menjemputnya atau tidak. Selain itu, kecil kemungkinannya ada orang yang datang mencarinya di tempat suci ini dengan peraturan masuk yang ketat. Dia mungkin merasa bosan, tapi dia menjadi terbiasa setelah sebulan. Setiap pagi, dia memetik buah-buahan, menangkap ikan untuk dia sapi di atas api, dan mengumpulkan tumbuhan yang dia baca di buku untuk penelitian. Kehidupannya monoton, namun ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, sehingga setiap hari berlalu dengan baik. Seperti biasa, dia berbaring di rumput dan membuka buku. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba merasakan tekanan berat menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menekannya. Memang tidak menyakitkan dan juga tidak nyaman, namun sensasi yang berbeda membuat jantungnya berdebar-debar seolah dia adalah seorang gadis muda yang sedang mengalami cinta pertamanya. Mungkinkah itu akhirnya terjadi? Dia menunggu lebih dari sebulan. Kemunculan tanda ini secara tiba-tiba tidak mengejutkannya, karena sudah cukup lama sejak dia mulai menunggu. Perasaan suci dan hormat menyapu seluruh tubuhnya. Oh, suara setengah desahan dan setengah seruan kekaguman tanpa sadar keluar dari bibirnya. Sejumlah besar kekuatan ilahi menyelimuti dirinya. Astaga, rasanya seperti ada air terjun yang mengguyurnya. Jumlahnya sangat banyak dan tidak mudah dikendalikan. Kekuatan suci luar biasa yang terpancar dari Uril membuatnya bertanya-tanya dari mana semua itu berasal. Kekuatan suci berputar-putar di jalan Manarai, menjelajahinya. Namun, karena tidak dapat menemukan tempat untuk menetap, kekuatan suci mengalir begitu saja melalui jalan mana yang kosong dan berlubang, melewatinya seperti mana di sekitarnya di udara. Karakteristik aneh jalan Manarai ini membuatnya bingung. Kekuatan ilahi melayang di sekujur tubuhnya. Sekali lagi, penyerapan dimulai, dan Rai berseru lagi. Oh, tapi itu saja, sama seperti sebelumnya. Kekuatan suci yang kuat mengalir keluar dari jalan Manarai. Rai sedikit mengerutkan kening dan menatap ke langit. Rasanya seperti dia bertanya kepada para dewa, apa yang kamu lakukan? Bagi mereka yang sudah memiliki jalan mana, yang perlu mereka lakukan hanyalah membangun kekuatan ilahi di dalam diri mereka. Jika Rai tidak memiliki jalan mana, para dewa akan langsung membangunnya. Dan dia harus membayar harga yang disebutkan oleh Iril, yang mengarah pada terciptanya lingkaran. Namun, situasi Rai berbeda. Bahkan sang dewa belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya. Untuk sesaat, kekuatan ilahi melayang tanpa tujuan di udara, sepertinya hilang. Rai perlahan bangkit dari tempatnya berbaring. Dia menutup matanya dengan tangannya dan menghela nafas. Tiba-tiba, kekuatan ilahi yang tadinya linglung dengan cepat sadar kembali. Dan mulai bergerak lagi. Siapa? Kepadatan kekuatan ilahi yang sangat besar mulai beresonansi dan sepertinya terserap ke seluruh tubuhnya. Di dalam jalan Manarai, sejumlah besar kekuatan ilahi berputar-putar. Seperti mobil balap yang melaju melalui autoban. Kekuatan ilahi bergegas menuju pintu keluar, diserap dan kemudian dikeluarkan. Proses ini berulang, dan kekuatan ilahi yang padat mulai memurnikan kotoran di udara. Apa ini tadi? Apakah ini benar-benar kekuatan ilahi yang ia terima setelah berjuang selama sebulan? Apakah ini benar-benar kekuatan yang dianugerahkan oleh dewa? Tampaknya tidak lebih dari alat pembersih udara berkualitas tinggi. Dengan tatapan kecewa, dia melirik ke langit, dan bahkan sang dewa pun tampak berusaha keras, seiring proses pengusiran dan penyerapan yang terus berlanjut. Rai, dengan ekspresi sedih, berbicara ke langit. Hentikan, percuma saja. Namun sepertinya sang dewa tidak mendengarkan kata-kata kosongnya, terus memompa seperti seorang dokter yang tidak mau menyerah pada pasiennya. Tergerak oleh pemandangan menyedihkan ini, Rai berteriak, hentikan. Sialan, dia mengenakan ranselnya dan melangkah ke tangga batu. Dia menoleh sebentar ke belakang dengan ekspresi bingung, mungkin merindukan tempat yang dia sukai. Rai terus berjalan, melankolis. Sudah waktunya untuk turun gunung. Meskipun dia tidak memperoleh apapun, kekuatan ilahi di sekelilingnya masih terus terpompa. Entah itu karena penyesalan atau hanya dibiarkan dalam mode otomatis, tindakan ini terus berlanjut selama 2 jam. Akhirnya Rai menyerah. Setiap kali udara di sekelilingnya bersih, kesedihan menguasai dirinya. Saat dia menuruni tangga batu, dia akan duduk dan beristirahat setiap kali dia melihat batu kecil, memakan ikan asap atau buah-buahan kering yang telah dia siapkan, dan menatap ke langit. Awan cerah menyenangkan untuk dilihat, dan angin sepoi-sepoi sejuk. Tapi kenapa hatinya terasa begitu hampa?
Hehehe, dia tidak bisa menahan senyum seolah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia sekarang ingin sekali berbicara dengan siapapun. Dia ingin sekali membagikan kisah tragis dan sedihnya dengan cepat. Dia mengerti betapa menyakitkannya tidak berbicara dengan siapapun selama sebulan. Mendambakan interaksi manusia, dia mempercepat penurunannya. Setelah beberapa saat, dia mulai melihat pintu masuk tangga batu yang dia lihat sebulan lalu. Saat dia mencapai dasar dengan langkah gemetar, dia melihat Iril, berdiri di posisi yang sama seperti sebelumnya. Mungkinkah dia telah menunggu kepulangannya di sini selama sebulan? Melihat senyum hangatnya saat melihatnya, hatinya pun menghangat. Rai berlari menuruni tangga, rasanya semua kesedihan selama sebulan akan meledak. Yang terkejut adalah Iril. Dia khawatir, bertanya-tanya apakah telah terjadi sesuatu sejak dia belum kembali. Namun, dia adalah seorang penyihir. Bukan sembarang penyihir tetapi seorang penyihir agung. Mengingat ada orang lain yang perlu dikhawatirkan, dia terkekeh dan telah menunggu orang suci itu turun selama ini. Dan hari itu, melihat orang suci yang telah lama ditunggu-tunggu menuruni tangga batu memberinya kegembiraan. Orang suci itu, Rai, tampak lebih senang daripada dia. Hal ini dapat dilihat dari caranya berlari ke bawah dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Wajah Iril berubah merah padam, mencerminkan ekspresi orang lain yang hampir berkaca-kaca. Sein, kenapa kamu seperti ini? Mendengar pertanyaannya, Rai menarik napas dalam-dalam. Wajahnya bercampur emosi. Saat dia melihatnya mengatur napas, Iril merasakan tekanan yang berat. Apa? Sepertinya ada yang tidak beres. Dia menggelengkan kepalanya untuk melihat Rai lebih jelas. Dia masih berusaha menenangkan dirinya. Namun, saat melihat cahaya seperti pilar yang memancar dari belakangnya, Iril tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Apa-apaan ini? Apa itu? Mereka yang dianugerahi kekuatan suci oleh para dewa dapat merasakannya. Ini tidak terbatas pada diri sendiri tetapi juga diterapkan pada penginderaan dari orang lain. Bahkan jika seseorang bertemu seseorang dengan kekuatan suci yang jauh lebih unggul, dengan sedikit pelatihan, seseorang dapat merasakannya. Dalam kasus Iril, yang dipenuhi dengan kekuatan suci, dia tidak hanya bisa merasakannya, tapi juga melihatnya. Tapi apa yang dia lihat saat itu adalah wujud Rai, yang hampir tertutup oleh kekuatan suci yang meluap-luap. Kekuatan suci luar biasa yang melayang di udara dan berulang kali masuk dan keluar dari tubuhnya jauh lebih unggul dari miliknya. Dia menggigil melihat pemandangan itu. Apa yang sebenarnya terjadi hanya dalam sebulan. Jika dia tahu apa yang terjadi padanya, dia mungkin akan mengatur napas seperti Rai saat itu. Rai yang duduk membungkuk di tangga bersama Iril menjelaskan semuanya dari awal hingga akhir. Tentang kejadian sebulan terakhir dan cerita terkait. Tentu saja, dia juga menyebutkan kekuatan suci, menyatakan dia tidak bisa menggunakannya. Mendengar ini, Iril merenung sejenak dengan tatapan serius dan bertanya, "Jadi, Sein, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan suci atau mana?" Mendengar kata-katanya, Rai menggelengkan kepalanya. "Aku belum tahu. Aku diberitahu untuk tidak menggunakan mana. Jadi aku tidak mengujinya. Coba sekarang, membersihkan." Rai membacakan mantra padanya, yang telah menunggu dan karena itu sedikit lelah. Kemudian, mana di atmosfer meresponsnya dan menyelimuti Iril. Iril sangat tersentuh ketika Rai menggunakan sihir padanya, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sekalipun selama mereka bersama. Namun, untuk mencegah Rai menyadari emosinya, dia berdeham dan berkata, Sepertinya kamu bisa menggunakan mana. Sepertinya begitu, agak melegakan. Akan sangat menyedihkan jika dia tidak bisa menggunakan mana sekalipun. Tapi kenapa dia bisa menggunakan mana yang mengambang di atmosfer dan bukan kekuatan suci? Rai, yang telah mencoba beberapa kali sebelum turun, merasa penasaran. Apakah kekuatan suci berbeda dari mana? Dia tidak bisa menentukan perbedaannya dengan tepat, tapi kekuatan suci yang melayang di atmosfer tidak bisa dikendalikan olehnya. Mana, sebaliknya, dapat dimanipulasi secara bebas. Agak aneh kalau kamu tidak bisa menggunakan kekuatan suci. Benar, seorang suci yang tidak bisa menggunakan kekuatan suci. Setelah mendengar kata-katanya, Iril merenung sambil meletakkan tangan di pipinya. Dia juga memiliki rasa ingin tahunya. Apa penjelasan di balik kekuatan suci kolosal yang berdiri seperti pilar di sekelilingnya, meski dia tidak bisa memanfaatkannya. Namun, sepertinya orang suci itu tidak berbohong padanya. Sejak awal, tidak ada gunanya dia berbohong. Jadi tidak ada alasan baginya untuk berbohong. Biasanya, akan menjadi masalah besar jika orang dewasa tidak bisa menggunakan kekuatan suci. Biasanya, Rai bertanya, bingung, dan Iril mengangguk. Secara umum, ya, namun dalam kasus orang suci, ini cukup istimewa. Lagi pula, tidak ada yang bisa menindas Sein dengan kekuatan, kan? Rai diam-diam mendengarkan tanpa menjawab, dan dia melanjutkan, ini pertama kalinya kita menghadapi situasi seperti ini. Jadi aku tidak begitu tahu apa yang akan terjadi. Tapi setidaknya, itu tidak akan merugikan Sein secara langsung. Iril menghiburnya.
karena dia tampak tidak bersemangat, tidak seperti biasanya. Tidak apa-apa, Sein, apa bedanya jika kamu tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi? Lagi pula, kamu punya mana? Entah kenapa, anehnya kata-kata itu memberikan kenyamanan, dan Rai menatap Iril. Apakah begitu? Tentu saja, bahkan jika fakta bahwa kamu tidak bisa menggunakan kekuatan suci diketahui, tidak ada yang bisa mengatakan apapun, kan? Ada kepastian dalam kata-kata Iril. Siapa yang berani mengatakan apapun kepada penyihir yang bisa memanggil meteor seperti Ogre dari desa sebelah? Kecuali seseorang mempunyai 2 nyawa, orang pemberani seperti itu tidak akan ada. Rai memandang Iril dan tersenyum tipis. Aku merasa terhibur. Terima kasih. Hohoho, kalau begitu, ayo kembali sekarang. Semua orang menunggu. Sudah sebulan berlalu, dan mereka masih menunggunya. Yah, mereka yang akan kembali pasti sudah kembali sekarang. Berpikir bahwa mereka mungkin hanya bersikap sopan ketika mengatakan mereka akan menunggu, Rai berjalan mengejar Iril. Saat mereka melewati hutan yang pertama kali mereka masuki, para ksatria yang berjaga berlutut dengan satu kaki dan memberi penghormatan. Kami menyambut orang suci dan orang suci. Selamat atas pencapaian orang suci. Selamat, Rai dengan canggung tersenyum pada mereka saat mereka berbicara, menggigil. Hahaha, terima kasih. Rai dan Iril menerima salam mereka dan melanjutkan perjalanan. Melihat kedua orang suci yang berjalan jauh, kedua ksatria yang berlutut di tanah saling memandang. Apakah kamu juga merasakannya? Kekuatan suci orang suci. Ya, mungkin bukan hakku untuk mengatakan ini. Tapi aku merasa bahwa kekuatan suci orang suci bahkan lebih kuat daripada kekuatan saintes Iril. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Kupikir itu hanya aku. Bahkan ketika mereka berbicara, mereka masih bisa merasakan kesemutan di kulit mereka. Kekuatan ilahi melimpah yang memancar dari orang suci itu sepertinya membekukan udara di sekitar mereka, hampir melumpuhkan kulit mereka. Dengan tingkat kekuatan ilahi seperti itu, dapat dimengerti jika dia tidak menunjukkan dirinya selama sebulan. Keduanya melihat ke arah menghilangnya orang suci dan orang suci. Kita mungkin menyaksikan seorang suci yang akan tercatat dalam sejarah. Iril terkekeh. Memahami reaksi para ksatria, Rai bertanya dengan ekspresi bingung. Apa yang lucu? Hohoho, aku kira setiap orang yang pertama kali melihat orang suci pasti mempunyai reaksi yang sama. Memikirkan hal itu saja membuatku terhibur. Apa yang lucu tentang itu? Mereka tidak tahu. Tapi kekuatan suci yang berputar di sekitar mereka benar-benar tidak berguna. Meskipun digunakan dengan baik, itu hanyalah pembersih udara. Pada dasarnya adalah parfum kekuatan suci. Terlebih lagi, itu adalah parfum sesat yang hanya bisa tercium oleh orang yang beriman. Kami tidak membutuhkan parfum seperti itu untuk orang mesum. Namun, tidak peduli apa yang dia pikirkan, pemompaan kekuatan suci tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sebaliknya, proses penyerapan dan pelepasannya tampak semakin singkat, sehingga membuat situasinya tampak lebih buruk. Kekuatan suci yang lebih kental mengalir dari dalam, seperti kaldu kental yang semakin kental semakin banyak direbus. Yang senang dengan hal ini sepertinya hanya Iril. Dia mengambil napas dalam-dalam di sekelilingnya. Berada di dekat orang suci memberikan perasaan stabilitas. Iril, yang dari dulu agak aneh, kini menjadi semakin aneh. Memang benar, udara di sekitar mereka sepertinya telah dimurnikan oleh kekuatan sucinya. Jadi bahkan orang biasa pun mungkin merasakan kehadirannya lebih nyaman. Tentu saja bagi para pendeta yang bukan orang biasa akan lebih merasakannya. Rai menjaga jarak, bertanya pada Iril yang sedang mengendus-endus udara dan aromanya. Apakah ini masalah di mana kamu tidak bisa menggunakan kekuatan suci dalam kehidupan sehari-hari? Mendengar itu, Iril menempelkan jari telunjuknya ke bibir, berpikir sejenak, lalu mengangguk. Selama Sein tidak menyebarkannya, itu akan baik-baik saja. Jadi, maksudmu merahasiakannya? Sebaiknya merahasiakannya sebisa mungkin, tapi aku tidak tahu berapa lama hal itu bisa disembunyikan, kata Iril sambil menatapnya. Tidak masuk akal kalau orang suci dari kerajaan suci tidak bisa menggunakan kekuatan suci. Tapi karena dia adalah seorang penyihir dengan kemampuan yang lebih hebat dari gelar Sein, bahkan jika fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan suci terungkap, sepertinya tidak akan ada banyak reaksi balik. Tetap saja, merahasiakannya adalah tindakan pencegahan untuk berjaga-jaga. Banyak yang mengikuti Rai, tertarik pada kekuatannya dan sebagai pribadi. Sebaliknya, banyak pula yang iri atau tidak menyukai tindakannya. Dengan kata lain, kekuatan oposisi. Fakta bahwa Rai tidak bisa menggunakan kekuatan suci akan menjadi keuntungan yang signifikan bagi mereka. Tentu saja, kecuali mereka bersedia mempertaruhkan nyawa, mereka tidak akan bertindak gegabah. Bahkan jika mereka mencoba menekan orang suci dengan berpegang pada semacam pembenaran, jika dia tidak peduli dengan pembenaran tersebut dan memberikan mantra pada tempat tinggal mereka, hampir tidak ada kemungkinan mereka akan selamat. Jadi, yang terbaik adalah tidak memberi mereka apapun untuk dipahami. Lagi pula, jika hal itu ingin terungkap, mencoba menyembunyikannya sekalipun tidaklah buruk.
Siapa yang mengira dia tidak bisa menggunakan kekuatan suci ketika melihat kekuatan suci dalam jumlah besar terpancar dari tubuh orang suci. Terlebih lagi, dia memang menerima kekuatan suci dari dewa, sehingga upacaranya berjalan tanpa hambatan. Seharusnya tidak ada masalah, bahkan dia tidak mengetahuinya sampai Rai memberitahunya. Jadi orang lain juga tidak akan mengetahuinya. Setelah melewati hutan, keduanya memasuki taman kastil dan menuju ke lobi tempat para bangsawan menunggu. Jalan dari taman ke lobi tidak terlalu panjang. Para ksatria yang berjaga di pintu masuk hutan pasti sudah menghubungi mereka karena para bangsawan sudah menunggu di pintu masuk lobi. Mereka bisa saja menunggu di dalam. Dia berpikir dan menyeringai. Tapi dia sepenuhnya memahami perasaan mereka. Mereka telah menunggu selama sebulan. Mereka mempunyai tugas sendiri yang harus diselesaikan di wilayah masing-masing. Jadi mereka menunggu dengan enggan. Keingintahuan mereka pasti sama besarnya. Para bangsawan bersujud ketika mereka melihat Rai dan Iril mendekat dari kejauhan. Kami mengucapkan selamat kepada orang suci atas pencapaiannya. Selamat. Para ksatria di hutan juga menunjukkan perilaku yang sama. Bahkan gemetar tubuh mereka pun sama. Melihat itu, Iril menyenggolnya dengan dada membusung. Seolah berkata, lihat. Aku benar, mengapa mereka menjadi sombong tentang hal ini? Para bangsawan mengintip ke arah Rai sambil menundukkan kepala. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Bagaimana mungkin dewa menganugerahkan kekuatan suci seperti itu kepada manusia? Kekuatan suci yang kuat yang menusuk kulit mereka seperti jarum membuat kulit mereka sakit. Bahkan Iril, yang baru saja menyelesaikan upacaranya, mengejutkan mereka dengan kekuatan sucinya yang luar biasa. Namun orang suci itu bahkan lebih kuat, jika tidak sama kuatnya. Namun, meski kulitnya perih, ada juga perasaan stabil. Tapi, perasaan hangat ini adalah, inikah rasanya berada di pelukan dewa? Pikiran mereka menjadi kabur karena energi ilahi yang padat. Ini mirip dengan fenomena kecanduan mana yang biasa dibicarakan oleh para penyihir. Ketika mereka yang menggunakan mana terkena mana yang padat, mereka dapat mengalami kecanduan mana. Namun hal itu tidak serta-merta mempengaruhi tubuh mereka secara fisik. Sebaliknya, hal itu mempengaruhi pikiran mereka. Mereka yang kecanduan mana secara bertahap mulai menginginkan lebih banyak mana. Kenyamanan dan kesenangan yang diberikan mana mirip dengan obat, membuat mereka menginginkan mana yang lebih murni. Keadaan mereka saat ini sangat mirip dengan itu. Dalam kasus Iril, dia hanya mengendus dengan hidungnya, tapi tidak jelas apa yang akan terjadi pada orang-orang ini. Rai memandang mereka dengan ekspresi jijik. Sekalipun dia tidak mau, wewangian mesum ini akan terus menciptakan orang-orang seperti itu. Dia membayangkan orang-orang berjanggut lebat ini terus-menerus berputar-putar di sekelilingnya. Pikiran itu saja sudah membuatnya bergidik. Melihat reaksinya, Iril tertawa kecil dan berbicara kepada mereka. Upacara penobatan orang suci itu berhasil diselesaikan. Kamu semua bekerja keras selama sebulan. Mereka yang berkeinginan dapat kembali ke wilayah mereka sekarang. Mendengar perkataannya, orang-orang yang sedang sujud mengangkat tubuhnya. Beberapa menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Sementara yang lain memandang Rai dengan mata menyesal. Rai bergidik melihat penampilan mereka dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Hahaha, aku akan pergi sekarang. Mata semua orang tidak ramah. Tampaknya berbahaya untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Saat dia berbalik dan melewati pintu masuk lobi, Euclid dan Zik sudah menunggu di sana. Mereka secara alami menurunkan tubuh mereka. Salam, Sein. Selamat atas berakhirnya upacara penobatan. Selamat atas selesainya penobatan. Rai melambaikan tangannya untuk menerima salam mereka. Cukup. Ayo cepat kembali ke mansion. Mendengar kata-katanya, dia segera bangkit dan mulai membimbingnya. Karena dia sudah tahu jalan menuju mansion, tidak diperlukan panduan lebih lanjut. Tetapi, Rai berbicara ketika dia menyadari Zik mengikutinya dari dekat. Mengapa kamu mengikutiku? Zik menunduk. Ekspresinya dingin. Ketiga keluarga tersebut harus selalu siap melayani Sein. Dimanapun dan kapanpun, aku hanya mematuhi prinsip itu. Apakah orang ini juga tersihir oleh aroma energi ilahi? Untuk sesaat, dia memikirkan hal itu tetapi kemudian menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan keraguan. Dia menungguku selama sebulan untuk melayaniku. Mengizinkannya masuk ke dalam mansion adalah satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Usai upacara penobatan, Rai dibebaskan dari kewajiban menghadiri jamuan makan. Jadi, dia berencana untuk beristirahat di mansion sejak saat itu. Dia mempertimbangkan untuk menghadiri perjamuan untuk bertemu orang-orang yang sudah lama tidak dia temui. Tetapi mengamati perubahan ekspresi para bangsawan karena kesenangan yang disebabkan oleh energi ilahi di sekitarnya membuatnya menggelengkan kepalanya. Banyak bencana terjadi karena energi ketuhanan yang ditinggalkan dewa. Sementara Iril, Zik, dan Euclid berhasil menahan diri. Beberapa bangsawan tampaknya kesulitan dengan hal itu. Entah itu mana atau energi ilahi. Gejala kecanduan sama sulitnya untuk diatasi. Kenikmatan luar biasa yang bisa membuat seseorang kehilangan dirinya sesaat. Siapapun yang pernah mengalaminya sekalipun akan kesulitan mengendalikan diri tanpa pengendalian diri yang signifikan. Memiliki banyak energi ilahi adalah satu hal, namun kepadatannya adalah hal lain.
energi ilahinya tidak cukup untuk memuaskan mereka. Semua ini adalah kesalahan dewa. Setidaknya jika pemompaan bisa berhenti, entah bagaimana dia akan mengatur energi ilahi di sekitarnya, tapi pemompaan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Hasilnya, udara di sekitarnya menjadi sangat menyenangkan. Rai berusaha memanipulasi kekuatan suci yang mengelilingi kamar tidurnya. Sama seperti yang dia lakukan di puncak tangga batu, kekuatan sucinya tidak bergeming. Bahkan ketika dia mencoba untuk mengusirnya dengan mana, kekuatan suci hanya menghindari mana dan menyelinap pergi. Ia berperilaku seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sementara mana di sekitarnya meresponsnya dengan mudah, kekuatan sucinya tidak bergerak sedikit pun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menutupi kekuatan suci dengan mana di udara untuk menyembunyikannya sebanyak mungkin. Tentu saja, itu pasti akan bocor ketika dia tertidur atau kehilangan kesadaran. Rasanya seolah-olah para dewa telah memberinya beban, sama seperti yang mereka alami selama ritual peralihan. Dia seharusnya berbohong dan pergi. Tidak, jika mereka akan memberinya sesuatu, mereka seharusnya memberinya instruksi juga. Seolah-olah mereka telah memberinya setumpuk besar barang bawaan dan pergi begitu saja. Dia berpikir sambil berbaring di tempat tidur. Pembaptisan sudah selesai, jadi segalanya akan menjadi lebih sibuk. Aku harus tetap tajam. Dia telah berjanji untuk mengangkat kerajaan suci ke posisi tertinggi di benua itu. Untuk menepati janjinya, dia sibuk. Dia tidak tahu satu hal pun tentang Holy Kingdom. Berapa pendapatan yang dihasilkan masyarakat atau seperti apa pajaknya? Apa sumber pendapatan utama Holy Kingdom? Dia tidak mengetahui semua hal ini. Jadi dia tidak bisa bergerak maju. Rai memikirkan perpustakaan di dalam mansion. Pertama, aku perlu belajar. Terjemahan, Rai mencoba memindahkan kekuatan suci yang mengelilingi kamar tidurnya. Sama seperti yang dia lakukan di puncak tangga batu, kekuatan sucinya tidak bergeming. Bahkan ketika dia mencoba untuk mengusirnya dengan mana, kekuatan suci hanya menghindari mana dan menyelinap pergi. Seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menyerah. Sementara mana di sekitarnya meresponsnya dengan mudah, kekuatan suci tidak bergerak sedikit pun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menutupi kekuatan suci dengan mana di udara untuk menyembunyikannya sebanyak mungkin. Tentu saja, itu pasti akan bocor ketika dia tertidur atau kehilangan kesadaran. Rasanya seolah-olah para dewa telah memberinya beban, sama seperti yang mereka alami selama ritual peralihan. Dia seharusnya berbohong dan pergi. Tidak, jika mereka bermaksud memberinya sesuatu, mereka seharusnya juga memberinya instruksi. Seolah-olah mereka telah menyerahkan setumpuk besar bagasi dan pergi begitu saja. Dia merenungkan hal ini sambil berbaring di tempat tidur. Pembaptisan selesai. Jadi segalanya menjadi lebih sibuk. Aku harus tetap waspada. Dia telah bersumpah untuk mengangkat kerajaan suci ke posisi tertinggi di benua itu. Untuk menepati sumpahnya, dia dibanjiri. Dia tidak mengerti satu hal pun tentang Holy Kingdom. Berapa banyak pendapatan yang dihasilkan masyarakat? Atau bagaimana situasi pajaknya? Apa sumber pendapatan utama Holy Kingdom? Dia tidak menyadari hal-hal ini. Jadi dia tidak bisa maju. Rai memikirkan perpustakaan di dalam mansion. Pertama, aku perlu belajar. Di tengah malam, saat semua orang tertidur, sesosok tubuh mulai bergerak seperti biasa. Eclipse memasuki kamar Rai dan mengamatinya. Bagaimana dia mendapatkan kekuatan suci itu? Dia memahami betapa sulitnya mendapatkan kekuatan suci. Untuk mendapatkan kekuatan suci dalam jumlah kecil, seseorang perlu memiliki keyakinan 2 kali lebih besar. Apa yang dia tawarkan kepada para dewa untuk mendapatkan kekuatan suci seperti itu? Tapi jika Eclipse tahu bagaimana Rai sebenarnya memperoleh kekuatan suci, dia mungkin akan menuding langit. Dia menerimanya begitu saja, entah dia menginginkannya atau tidak, dia menerimanya saja. Kekuatan suci kuno yang bahkan tidak bisa dia manfaatkan. Orang mungkin menganggapnya gila, tapi bagi Rai, itulah kenyataannya. Eclipse merasa simpati padanya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh rambutnya. Tapi pada saat itu, sebilah pedang muncul dari kegelapan. Dalam sekejap, sebilah pisau tajam menyentuh leher Eclipse. Dan dia diam-diam menarik tangannya. Tiba-tiba, bilahnya mundur dan menemukan tempatnya. Bagian yang menakutkan adalah meskipun pisaunya menghilang ke dalam kegelapan, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan siapapun. Sepertinya bilahnya terbang melintasi angkasa. Eclipse mengangguk dalam diam dan keluar dari kamar tidur. Tidak ada serangan kedua. Eclipse telah sepenuhnya meninggalkan kamar tidur ketika cahaya bulan merembes melalui celah jendela, memperlihatkan sosok hitam. Seseorang sepenuhnya tertutup pakaian malam yang menempel di kulitnya. Dia menghilang ke sudut cahaya bulan sekali lagi. Sorot matanya saat dia menatap ke arahnya. Yang tertidur, seolah-olah dia melihat monster. Dia masih tidak bisa melupakan matanya yang menatap langsung ke dalam kegelapan. Lalu bagaimana dengan dia, yang kembali setelah menyelesaikan upacara penobatan? Seolah-olah ungkapan, seluruh tubuhnya terbungkus dalam kekuatan suci. Sangat cocok, karena dia muncul dengan kekuatan suci yang menakutkan. Kemudian,
Saat dia tidur, kekuatan suci yang lebih besar berkibar di sekelilingnya dibandingkan siang hari. Aroma harum dan sensasi nyaman menyelimuti seluruh tubuhnya. Tanpa disadari, dia berpikir, aku akan menghabiskan seluruh hidupku di sisinya. Jika itu terjadi, kenyamanan ini akan sepenuhnya menjadi miliknya. Pikiran untuk memonopoli kekuatan ilahi yang luar biasa yang membuatnya merasa nyaman hanya dengan berada di dekatnya mendorongnya untuk tersenyum tidak seperti biasanya. Begitu pagi tiba, Rai segera berlari menuju perpustakaan mansion. Dari pagi hingga siang hari, banyak buku bertumpuk di sampingnya. Seorang pelayan diam-diam memanggil Rai. Sein, ini waktunya komuni kudus. Tapi tidak ada jawaban. Pelayan itu menggelengkan kepala saat mereka melihat Rai, yang menunjukkan tingkat konsentrasi yang menakutkan saat dia membaca. Mereka telah mencoba meneleponnya sejak pagi, tetapi kondisinya tetap seperti itu. Dia tidak bergerak sama sekali dan terus membaca, padahal postur duduknya pasti tidak nyaman. Dia telah meletakkan makanan di meja makan seperti di pagi hari. Sarapannya tetap tidak tersentuh dan menjadi dingin. Pelayan itu diam-diam mengambilnya dan meninggalkan perpustakaan. Buku-buku yang sedang dibaca Rai tidak ada hubungannya dengan kedokteran. Dia membaca dengan teliti buku-buku yang berhubungan dengan kerajaan suci tanpa melewatkan satu pun. Dari buku yang mencatat sejarah dan iklim Holy Kingdom serta sumber pendapatan berbagai negara, hingga kondisi pertanian saat ini. Dia benar-benar membaca semua yang dia bisa dapatkan. Dia percaya bahwa ini pasti akan bermanfaat. Dan memang benar, di antara buku-buku di perpustakaan ini, tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Karena rumah besar ini adalah kediaman orang suci, setiap buku menjalani pemeriksaan, dan hanya pilihan terbaik yang ditempatkan di perpustakaan. Saat itu, tempat ini menjadi tempat tinggal para elit-elit. Ingatannya yang luar biasa, ditambah dengan ini, menciptakan sinergi yang luar biasa. Dia mengekstraksi apa yang diperlukan, menggabungkan hal-hal yang berlebihan, dan menjadikannya berguna. Saat dia membaca dan merenung berulang kali, struktur yang cukup kokoh untuk memimpin Holy Kingdom muncul. Untungnya, kerajaan suci memiliki iklim yang baik untuk bertani dan hidup. Terlebih lagi, ada buah yang tumbuh secara eksklusif di Holy Kingdom. Namanya buah Floen, itu adalah buah yang pernah dia lihat di perpustakaan Aira. Meskipun itu adalah buah dewa yang bahkan sulit dimakan oleh orc, buah ini terbukti cukup berguna untuk pemulihan luka. Tentu saja, buah ini mungkin terlihat berlebihan di Holy Kingdom, di mana terdapat banyak pendeta yang bisa menyembuhkan luka secara instan. Tapi jika buah ini diekspor ke negara lain, ceritanya akan berbeda. Kerajaan suci menganggapnya tidak perlu dan menebang pohon yang menghasilkan buah. Tapi jika pohon ini diperbaiki dan dimanfaatkan dengan baik, mereka bisa menghasilkan pendapatan. Di dunia lain ini, banyak orang menderita luka-luka. Pertimbangkan tentara bayaran. Untuk mengobati luka ringan sekalipun, mereka harus membeli ramuan atau menyewa pendeta. Jadi mereka seringkali hanya menanggungnya. Jika mereka membawa buah Floen, mereka tidak perlu membeli ramuan atau menyewa pendeta, dan cukup menggunakannya untuk penyembuhan. Selain itu, buah Floen hanya tumbuh di Holy Kingdom. Meskipun kerajaan suci belum berpartisipasi secara aktif di dunia atas, jika mereka memasuki industri perdagangan dengan menggunakan buah Floen sebagai batu loncatan, mereka dapat memonopoli buah tersebut. Namun pemikiran Rai tidak berhenti sampai di situ. Mercenarisasi para pendeta, itu memang sedikit pertaruhan, tapi sepertinya patut dicoba. Seorang penyembuh di medan perang memiliki nilai kegunaan yang luar biasa. Di antara tabib seperti itu, pendeta, yang memiliki efisiensi luar biasa, adalah bangsawan sejati. Mengubah mereka menjadi tentara bayaran dan mengirim mereka ke medan perang adalah rencananya. Tapi kami tidak punya niat mengirim mereka ke tempat berbahaya. Jika kami membuat pusat perawatan di belakang, dan yang terluka dirawat di sana, para pendeta akan aman, dan kami akan menghasilkan uang. Kami juga bisa memeras sejumlah uang sebagai tunjangan hidup, dan kami bisa menekan para pendeta tentara bayaran. Negara-negara di sekitarnya, yang mengawasi kerajaan suci, harus meminjam pendeta tentara bayaran, jadi kerajaan suci tidak perlu khawatir. Hanya dengan melakukan dua hal ini, Holy Kingdom akan menduduki posisi penting. Tentu saja, dalam kasus pendeta tentara bayaran, Holy Kingdom harus menindaklanjutinya sampai batas tertentu. Dia melihat makanan dingin di atas meja. Sekarang dia memikirkannya. Dia lapar. Dia mengambil garpu dan segera membongkar makanan dingin itu. Setelah menghabiskan sepanjang hari merenung, Rai mengatur buku yang telah dibacanya dan meninggalkan ruang belajar. Sekarang pikirannya sudah terorganisir. Sekarang waktunya untuk mengambil tindakan. Para bangsawan berkumpul dalam suasana hati yang bingung karena pertemuan yang tiba-tiba diadakan. Karena upacara penobatan belum lama ini, cukup banyak bangsawan yang hadir. Mereka menelan ludah mereka karena kekuatan suci yang sedikit memancar dari sekitar Rai. Apakah sejauh itu kekuatan suci yang tidak bisa dia sembunyikan? Yah, tidak mungkin memasukkan semuanya ke dalam tubuh manusia. Kekuatan suci Rai memang luar biasa. Ketika Rai memperhatikan perhatian dari sekelilingnya, dia berdiri di atas panggung dan mulai berbicara.
Hari ini, aku mengumpulkanmu di sini untuk mendiskusikan rencanaku. Seorang bangsawan bertanya pada kata-katanya. Sebuah rencana, katamu. Tentu saja dia tidak bermaksud memotong daging busuk itu. Pandangan gelisah mulai terlihat, dan Rai mengetuk panggung untuk memfokuskan kembali perhatian. Mereka, rencananya adalah untuk mengembangkan kerajaan suci lebih lanjut. Aku ingin mendengar pendapat kamu tentang hal itu. Saat dia berbicara dan melihat ke pintu, Euclid dan pelayan lainnya muncul dengan beberapa lembar kertas di tangan. Para petugas membagikan kertas-kertas itu kepada para bangsawan, dan penjelasan Rai berlanjut. Pertanian, perdagangan, seperti yang kamu lihat, kerajaan suci kehilangan banyak manfaat. Jika ada sesuatu yang bisa kita peroleh, kita pasti harus mendapatkannya. Para bangsawan melihat kertas-kertas yang tertata rapi dan menjadi serius. Awalnya, mereka mengira itu adalah pertemuan pemanggilan orang suci untuk membual tentang pencapaian atau perubahannya. Namun apa yang tertulis di kertas itu bukanlah coretan belaka. Bahkan ketika mereka melihatnya dengan serius, sepertinya mereka tidak dapat memahami semuanya. Satu demi satu, para bangsawan mulai bertanya, Sein, kami sudah berupaya di bidang pertanian. Tapi bagaimana kamu mengusulkan untuk meningkatkan produksi 3 kali lipat? Rai menjawab pertanyaan bangsawan berjanggut lebat itu. Kami meninggalkan metode pertanian kami saat ini. Permisi, meski mungkin terdengar tidak sopan, bangsawan lain juga memandang ke arah Rai. Bertanya-tanya apa maksudnya. Metode pertanian kami saat ini tidak efisien. Dia berkata dan menggambar di sesuatu seperti papan tulis. Cara bertani yang kami lakukan selama ini adalah dengan menanam tanaman secara individu di setiap lokasi. Itu betul. Bangsawan yang menanyakan pertanyaan itu menjawab atas nama yang lain. Dan Rai tersenyum padanya. Dengan metode yang ada saat ini, kita tidak bisa menanam tanaman yang sama di area yang tersisa. Bukan. Dia terus berbicara tanpa memberi mereka kesempatan untuk menjawab. Tetapi jika kita menanam tanaman yang sesuai, lain ceritanya. Misalnya, dia mulai menggambar lagi. Jika kamu menanam tanaman seperti jagung dengan cara ini, tanaman di sekitarnya tidak akan menerima sinar matahari dan akan mati. Oleh karena itu, kamu tidak dapat menanam tanaman lain di tempat kamu menanam jagung. Orang suci itu diam-diam memperhatikan saat dia berbicara tentang sesuatu yang sudah diketahui semua orang. Lalu dia mulai menggambar tanaman lain di tengahnya. Tetapi jika kamu menanam tanaman merambat yang cocok dengan jagung di sini, ceritanya akan berubah. Gambar itu menggambarkan pohon anggur yang sedang memanjat jagung. Para bangsawan yang cerdas bertepuk tangan. Dengan begitu, keduanya akan menerima sinar matahari dan tumbuh. Ah, memang benar. Itu adalah ide cemerlang yang patut dikagumi. Tentu saja, metode ini bukanlah sesuatu yang Rai pikirkan sendiri. Sistem milpa sola, sistem ini, salah satu metode pertanian tercanggih di masa lalu, memungkinkan penggunaan sisa ruang secara praktis. Terlebih lagi, jika metode ini diterapkan di dunia yang berbeda di mana konsep pupuk belum ada, hasil panennya bisa lebih dari 3 kali lipat produksi saat ini. Percaya bahwa orang suci telah mengemukakan ide luar biasa ini. Mereka mengalami saat-saat ketakutan. Dia memang Grand Mage lingkaran ke-9, otak yang sangat jahat. Meskipun mereka menganggapnya sebagai iblis, orang suci itu tidak menyadarinya. Itu adalah metode yang tidak mungkin berasal dari peradaban saat ini. Tidak ada yang tahu pemikiran lain apa yang ada di benak orang suci itu. Ayah Beris, Duke Harold, berbicara kepada Rai. Aku setuju, jika ada sesuatu yang bisa diperoleh, seperti yang dikatakan Sein, kita pasti harus memperolehnya. Mengikuti dia, bangsawan lain menganggukkan kepala. Aku setuju juga, ide yang bagus sekali. Aku, tersentuh. Count Grain, Ayah Greyan, bertepuk tangan dan berbicara. Banyak yang mendukung Rai, dan dia tersenyum. Namun, ada masalah di kemudian hari. Duke Harold berbicara dengan ekspresi khawatir. Tetapi, Sein, apa sebenarnya yang dimaksud dengan militerisasi para pendeta? Rai menarik napas dalam-dalam. Waktunya akhirnya tiba. Ini adalah puncak dari rencananya. Kunci untuk meningkatkan kekuatan nasional Holy Kingdom secara tidak resmi telah ditetapkan. Sekarang, aku harus memilih kata-kataku dengan hati-hati. Dia harus membujuk mereka untuk melakukan militerisasi terhadap para pendeta. Rai memandang Duke Harold dan berbicara. Artinya persis seperti yang tertulis. Mendengar kata-katanya, tidak hanya Duke Harold tetapi juga para bangsawan lainnya kehilangan kata-kata. Metode dan rencana pertanian awal sangat bagus. Tapi bukankah ini terlalu ekstrim? Count Grain berbicara dengan ekspresi serius. Apakah kamu menyarankan kita mengirim para pendeta ke medan perang? Rai menganggukkan kepalanya. Ya, seolah-olah mereka telah menunggu. Suara-suara khawatir muncul dari sana-sini. Jika itu yang terjadi, angka kematian pendeta akan meningkat, menyebabkan penurunan kekuatan nasional Holy Kingdom. Selain itu, jika para pendeta dimiliterisasi, jumlah orang yang bercita-cita menjadi pendeta kemungkinan besar akan berkurang. Rai dengan tegas menanggapi kata-kata mereka. Para Priest akan ditempatkan di bagian belakang medan perang.
Jika kita memberitahukan bahwa yang terluka bisa datang kepada mereka dengan nama pusat penyembuhan, para pendeta tidak akan banyak terluka. Tapi tetap saja, ada risikonya. Bagaimana jika mereka diserang dari belakang di medan perang? Rai memotongnya. Tidak ada seorang pun yang aman di medan perang. Berharap semua pendeta tidak mati hanyalah sebuah cita-cita.